apakah wajib menegakkan khilafah, dan ketiga, bagaimana solusi menegakkan tersebut? Jadi Dan mungkin siapa yang mau bahas dulu? Soal nomor 2 itu kalau iya berarti ya naktafi, kalau seumpama iya berarti kita lanjut. Kalau semua agak wajib ya berarti sudah naktafi gitu kan ya. Monggo dari antum dulu karena nomor 3 ini lanjutan dari nomor 2. Itu kalau misalnya langsung ngomong enggak, bukan cuma kita yang selesai. Hizbut Tahrir pun selesai. Iya. Jadi kita esensinya kan kemudian memang tujuan utamanya istinafatul Islam, tapi itu kita lihat kita akan bahas itu butuh untuk daulah khilafah begitu. Karena kadang gini, lihat teman-teman Hizbut Tahrir kalau lagi bahas khilafah, kayak beliau kemarin konten terbaru itu, seolah-olah ketika disampaikan khilafah mereka tuh kayak gak terima. Kami gak pernah menerima tentang khilafah. Kita katakan nasbul khilafah wajib. Betul. Ahli sunnah muttafaqun ala dzalik. Betul. Bisa dilanjut. Iya. Monggo dari antum dulu. Ya, maka kalau ini kok banyak justru kalau dari Ustadz Ghazali tadi dibilang ahlu sunnah itu muttafaq wajib, ya betul. Itu akhirnya kalau ditanya apakah wajib begitu. Kita gak pernah menafikan akan kewajiban mengangkat mendirikan nasbul imam. Ya, betul. Maka pertanyaan berikutnya adalah nanti mengerucut kepada dua hal. Kan begitu. Mau kemana? Pamit ya, akhir deh. Sudah ganti tema iya. Antum gak mau mendirikan khilafah dulu sih ini. Ini terlalu sensitif ya kalau. Nanti insyaallah PDF-nya kirim Ustaz Pras. Kalau mau ngobrol-ngobrol lagi soal itu bisa. Oke, mari. Masuk ke topik terkait khilafah ini sendiri. Oke, kan tadi kan wajib begitu kan nasbul khilafah satu sisi. Begitu berarti. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika berarti kan dari sini kita sebenarnya kalau Anda perhatikan butuh untuk mendudukan dua hal. Pertama adalah khilafah harus kayak gimana dan masih relevan enggak? Yang kedua adalah betul. Yang kedua adalah kalau memang masih apakah kita perlu berjuang? Begitu. Maka pertama-tama ya kita dudukan dulu terkait dengan khilafah itu sendiri, begitu kan? Yang mana khilafah ini kalau kita lihat kepada Imam Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyahnya, begitu, bahkan atau kemudian Ibnu Taimiyah, begitu kan? Bagaimana? Lalu masyhur Imam Mawardi. Betul. karena jujur emang agak jarang sekali ya yang ulama a'immah yang secara spesifik bahas itu. Atau Sultaniyah. Benar. Dan kemudian kalau kita lihat kan secara definisi para a'immah itu mengatakan ya khilafah itu ri'asatun ammah, kepemimpinan yang bersifat umum. Tapi nggak cuma di situ. Ada kemudian poin tambahan bagaimana kepemimpinan itu nanti akan hadir untuk menegak atau untuk menerapkan aturan syariat. Nah, di situ. Itu yang ana pahami terkait definisi khilafah. Begitu daripada tarif-tarif masyhur para a'immah. Nah, maka dari situ pertanyaan berikutnya muncul. Kalau ternyata ide terkait nasbul khalifah itu wajib, atau mungkin nasbul khilafah, iqamatul khilafah itu wajib, dan kemudian khilafah itu adalah instansi negara yang menerapkan aturan syariat, pertanyaannya wujudnya kayak gimana? Kan gitu. Beberapa orang itu syubhat mengatakan khilafah itu wujudnya nggak harus kayak zaman Nabi. Zaman Nabi, betul. Kenapa? Merujuk kepada dalil summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, summa takunu mulkan adlon mulkan jabariyah ilal akhir, begitu kan? Merujuk kepada dalil itu. Maka mereka katakan, wah kalau seperti itu, kalau dalam hadis Nabi sendiri disampaikan setelah khilafah rasyid ala minhajin nubuwah datang mulkan adlon, mulkan jabariyah, berarti institusi bernama khilafah berakhir di masa Khulafaur Rasyidin. Betul. Karena setelahnya adalah kerajaan. Paling enggak sampai Umar bin Abdul Aziz. Paling enggak. Ini ya itu ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan itu adalah masuk ke dalam alamin haji nubuwah. Iya, betul. Tapi kemudian nanti orang-orang yang menarasikan ini lupa untuk melihat syarah hadis. Maka antum bisa rujuk lagi kepada syarah hadis ya. Begitu. Qadhi Iyad sendiri rahimahullah menyampaikan syarahul hadis daripada teks ini, mulkan jabariyah wa mulkan abdon itu bukan berarti mutlak kerajaan. Tapi apa? Tapi adalah khilafatan alamin haji mulk. Bukan alamin haji nubuwah, tapi alamin haji mulk. Mulkan abd sama mulkan jabariyah. Seperti itu.
Jadi bukan mutlak kerajaan, tapi khilafah masih. Cuman ada hal yang krusial yang membedakan antara kekhilafahan yang diajarkan Nabi sama kekhilafahan yang terjadi pada saat itu. Berarti bukan khilafah ala manhajin nubuwah. Betul, tapi tidak lepas daripada konteks institusi tersebut bernama kekhilafahan. Begitu. Itu sesuai daripada takrifnya para masyarah dari para ulama terkait dengan hadis tersebut, atau bukan para lah. Di antara yang Anda dapatkan tadi adalah qadiyat begitu ya. Ketika mensyarah hadis ini. Kemudian ketika dikatakan bahwasanya khilafah itu sebenarnya selama kurang lebih kan berjayanya 13 abad ya, narasi yang sering digaungkan sama Hizbut Tahrir. 13 abad gitu kan. Ya. Beneran enggak nih 13 abad? Gitu kok ada kerajaan-kerajaan. Ya. Kita katakan khilafah itu adalah sistem institusi yang kemudian pilarnya ada 4. Dan selama pilar 4 ini terjaga, institusi khilafah itu ada. Jadi bahasanya kalau misalnya di sistem demokrasi Republik Indonesia gitu kan, ada pilar-pilar konstitusi yang selama pilar konstitusi ini dijaga, maka Indonesia sistemnya masih republik. Begitu. Oke. Kalau gitu khilafah itu apa sih pilar-pilarnya menurut Hizbut Tahrir? Maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani melalui istidlal ataupun ijtihad beliau terhadap dalil-dalil nusus syariah yang ada, menarik ada 4 pilar penting. Pertama adalah as-siyadatul syar'. Siyadah itu apa? Kedaulatan. Kedaulatan ini maksudnya apa? Kedaulatan ini topiknya bicara soal penerapan aturan. Cuman satu entitas, satu zat saja yang berhak menerapkan aturan. Menentukan ini halal, haram, ini adalah baik, buruk, itu cuma satu. Itu adalah syara', itu adalah Allah. As-siyadatul syar' pertama. Ya. Dan itu kita ittifaq jelas. Syari' berarti ya. Kenapa? Syari' berarti. Syari'. Syari'. Syariah begitu ya. As-siyadatul syariah begitu. Yang kedua adalah al-qiyadatu lil ummah. Al-qiyadatu lil ummah itu apa? Pilar kedua. Al-qiyadah, kepemimpinan di sini yang dimaksud adalah terkait dengan memilih siapa khalifahnya. Memilih siapa pemimpinnya ini adalah lil ummah. Nah, di sini memang agak mirip-mirip sama sistem pemilu. Ya. Bagaimana pemilihan itu diserahkan kepada umat. Tapi yang membedakan adalah kalau di sistem demokrasi sekarang, pemilihannya dari umat, tapi yang dipilih berhak menentukan aturan. Yang dipilih itu berdaulat. Untuk mengatakan, makanya kan ada legislatif begitu kan, ada kemudian yudikatif. Mereka merancang nih aturan yang seperti apa untuk Indonesia. Sedangkan menurut Islam enggak. Kalian itu dipilih untuk melaksanakan aturan dari Allah, bukan aturan buatan kalian. Nah, itu pilar keduanya. Bagaimana al-qiyadatul ummah. Ummah berhak memilih siapa pemimpin mereka. Yang ketiga adalah harus seorang khalifah atau imamah itu satu orang. Imamah Dalam itu harus satu ini ya. dalam satu masa secara mutlak. Dalam satu masa. Abu Bakar, Umar. Betul, tidak kemudian ta'addud begitu. Konsekuensi yang diadakan oleh Hizbut Tahrir jika ada satu masa dua khilafah apa yang Sesuai dengan hadis Nabi. Idza buyi alil khalifataini faqatulu al-akhara minhuma. bunuh ya? Al-akhirah afan ya. Bunuh ya. Bahasa tapi uqtulu ini seperti kita lulbugoh ya, bukan jangan dibilang bunuh. Ya perangi lah gitu. Perangi ya. Seperti kita lulbugoh, enggak kemudian mentang-mentang dia bugot tebas gitu kan, enggak. Tetap ada kemudian dilanjut. Bahaya nanti Muawiyah dibunuh itu. Kemudian Enggak lanjut. Yang terakhir pilarnya adalah hak bagi seorang khalifah untuk mentabani hukum syara. Tabani mengadopsi dari berbagai ikhtilaf para a'immah rakyatnya terkait dengan mazhab fikih yang ada, dia boleh mentabani, mengadopsi satu begitu. Makanya dari sana kan kita kenal kaidah fikih ra'yul imam yarfa'ul khilaf begitu. Itu berarti boleh milih mazhab. Si khalifahnya boleh memilih dia mau ngambil mazhab apa tuh, dia berijtihad sendiri. Saya mau bikin mazhab saya sendiri. Selama ijtihadnya sahih, mu'tabar indal ulama, maka dan dia menetapkan ini adalah adopsi saya untuk negara ini, semua harus tunduk. Yarfa'ul khilaf. Enggak ada yang kemudian Syafi'i, Maliki, Hanafi dan lain sebagainya. Udah pokoknya pandangannya khalifah. Maka dari itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membuka ruang ijtihad. Betul. Maka dari sana membuat kaidah sendiri. Dari sini nanti itu santai. gitu. Jadi pilarnya ada 4. Nah, ketika pilar 4 ini kita lihat sepanjang 13 abad, pilarnya itu terjaga dalam kondisi kadangkala
sempurna, kokoh dan lebih banyak rapuh. Maksudnya gimana? Maksudnya pilar ini terjaga kokoh pada masa Khilafah Rasyidah ala minhajil nubuwah. Oke. Tapi kemudian pilar ini rapuh ketika kemudian di masa kerajaan muluk-muluk yang ada, begitu, di masa Umayyah, di masa Abbasi, di masa Utsmani. Jadi kan orang-orang tuh selalu menarasikan yang gini, khilafah wajib, seriusan. Lah itu niat Umayyah bobrok gitu. Apa bedanya sama sistem demokrasi sekarang? Begitu. Ada bedanya. Mereka bobrok, tapi satu sisi kita tentu tidak akan berupaya untuk menegakkan sistem yang bobrok sama bobrok ya gitu. Kalau bisa yang baik, kenapa yang bobrok? Ya. Di sisi lain adalah kenapa kita tidak menafikan bahwasanya itu kenapa kita tidak mengeluarkan bahwasanya Umayyah bukan bagian daripada kekhilafahan? Karena pilarnya masih ada. Ibaratnya kalau kita analogikan sekarang itu kayak pemilu 2024 gitu kan. Konstitusinya ada, tapi diubah supaya wakil presiden bisa naik. Apakah Republik Indonesia runtuh gara-gara konstitusinya diubah? Enggak. Konstitusinya dimanipulasi, iya. Tapi konstitusi ini adalah pilar rapuh yang dimanipulasi. Negaranya masih berdiri. Maka analogi ini kita terapkan pada Umayyah, Abbasi dan Utsmani. Pilarnya masih ada, tapi coba dimanipulasi sama orang-orang. Sama Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat itu dipaksa supaya katakan rakyat itu memilih pemimpin, saya manipulasi, saya paksa supaya rakyat milih, tapi tetap pemilihannya di tangan rakyat. Muawiyah nggak berani mutlak mengatakan anak saya khalifah, kalian nggak boleh ngomong apa-apa, enggak. Dia maksa keliling-keliling cuman semata untuk dapat suara dari rakyat, begitu. Jadi itu yang terjadi. Maka kemudian kalau kita lihat konsep khilafah sendiri, maka dengan 4 pilar itu sebenarnya terjaga sampai 1924 begitu. Keruntuhan Utsmani di tangan pada saat itu khalifahnya adalah Abdul Majid II begitu. Itu terkait dengan kekhilafahan. Seperti apa sih? Maka 4 pilar itu poin pentingnya. Maka bahasa sederhananya gini, kalau Anda mau coba mensimplifikasi, meskipun simplifikasi dalam hal ini sebenarnya agak sedikit menjauhkan dari makna hakikinya. Simplifikasinya adalah selama 4 pilar ini kita temukan di negara, di dunia saat ini, maka itu sistem khilafah. Berarti masih memungkinkan ada dalam artian enggak gini. Di negara, di dunia ini sekarang masih ada khilafah enggak? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Baca dulu 4 pilar nanti. Iya, boleh. Berarti semua dunia, semua negara dunia ini Darul Kufur. Darul Kufur. Hatta Makkah wal Madinah. Hatta Makkah wal Madinah. Darul Kufur itu bicara soal wilayah kan, itu disclaimer. Bukan bicara soal ketika kadang khawatir kan sentimennya adalah Darul Kufur berarti kita kufur dong. Bukan. Ya, Darul Kufur itu nisbatnya bukan kepada ahlul wilayahnya, bukan, tapi kepada penerapan sistem di sana. Aturannya aturan Islam atau bukan. Oke, sekarang 4 pilarnya jadi apa? Ya, 4 pilar itu pertama adalah as-siyadatul syari', kedaulatan milik syariat, milik Allah. Yang kedua al-qiyadatu bil ummah. Al-qiyadatu ini spesifik dari sisi apa? Intikhabul khalifah. ya betul. Begitu. Yang ketiga adalah labudda an takuna al-khalifatu wahidan, begitu. Dalam satu masa. Secara mutlak. Yang keempat apa? Hakut tabanni lil khalifah. Hak mengadopsi hukum syariat pada ranah dhonniyat, ranah ikhtilaf itu hanya kepada seorang khalifah saja. Ini tabanni bukan ngambil anak ya. Adopsi di sini bukan adopsi anak. Oke. Nah, sekarang ini Ana ingin bahas di dalam pembahasan ini. Tadi kita sepakati bahwasannya nasbul khalifah, nasbul imam hukumnya wajib ya. Nah, sekarang pertanyaannya, wajibnya itu ain wala kifayah? Mengangkatnya. Oke. Hadir. Oke, pertanyaan apa? Anda mulai dari satu pertanyaan dulu. Nasbul imam ini kan hukum syara. Berarti pertanyaannya sederhana. Menegakkan hukum syara yang belum ditegakkan itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Iya, betul. Amar ma'ruf berarti apa? Menyuruh kepada penerapan hukum syara. Nahi munkar berarti meninggalkan apa yang dilarang, begitu. Ya. Kalau ini masuk kepada bagian amar ma'ruf nahi munkar, maka pertanyaannya adalah hukum amar ma'ruf nahi munkar itu apa? Wajib, selesai. Itu kan penggiringan opininya. Pertanyaannya, nasbul khilafahnya, nasbul khalifahnya atau nasbul imamnya, hukumnya apa? Kenapa? Karena gini,
seolah-olah ketika mengatakan nasbul khalifah atau nasbul imam ini adalah fardu berdasarkan karena ini termasuk daripada amar ma'ruf nahi munkar, maka melazimkan nasbul imam ini fardu ain dong. Iya. Sekarang kalau dikatakan nasbul imam itu fardu ain, Iya. apa dalilnya sehingga mengatakan dia itu fardu ain, sedangkan ulama-ulama yang tadi antum kutip yang kemudian dijadikan dalil akan mereka mengatakan khilafah itu wajib, semuanya mengatakan ala anna iqamatal khilafah huwa fardu kifayah. Iya. Coba siapa ulama sendiri yang mengatakan fardu ain? Oke. Baik. Anak dudukkan nih konteks daripada kalam fardu kifayah itu bicara soal apa? Iqamatul khilafah yang kemudian di kalangan para ulama mengatakan itu hukumnya fardu kifayah adalah bicara soal bai'atul inqidha. Bicara soal bagaimana pemilihan seorang khalifah ketika sistem khilafah itu ada. Sebenarnya topiknya di sana. Enggak, di mana coba? Kenapa kita bicara karena ini? Ya, lanjut. Kenapa topiknya di situ dikatakan fardu kifayah? Jadi kita bisa lihat ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah, berapa banyak sih para sahabat yang berpartisipasi di Saqifah Bani Sa'idah? Enggak semua. Kenapa? Karena fardu kifayah. Karena fardu kifayah ketika Umar bin Khattab hadir di sana begitu. Kemudian Abu Ubaidah Anda lupa dari Madinah siapa begitu ya. Ketika kemudian orang-orang Ansor dan Muhajirin hadir dan membaiat, maka yang lain iktifaan. Ini juga. Ini semuanya. Begitu juga ketika di masanya di Ma'far itu Abdurrahman bin Auf melibatkan semua orang. Di masanya kemudian Ali bin Abi Thalib. Di masa Ali bin Abi Thalib juga kemudian melibatkan semua bukan melibatkan semua orang. Oh iya benar. Ali bin Abi Thalib itu ketika diangkat siapa yang memilih? Siapa yang memilih beliau sebagai khalifah? Itu Ahlul Kufah sama Ahlul Madinah. Begitu. Nah disitulah duduk perkara fardu kifayahnya. Oke, tapi anak pernah baca, cuma anak lupa di kitab apa. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani sendiri mengatakan kalau beliau menyetujui kalau ini hukum nasbul khilafah itu fardu kifayah. Hanya saja ketika tidak ada satu yang menegakkan, maka semuanya ka'annahu duduk daripada bahasanya beliau ya, duduk daripada berusaha untuk menegakkan khilafah. Bimakna ketika beliau menyetujui kalau nasbul khilafah ini fardu kifayah, hanya saja karena emang gak ada satupun sekarang yang menegakkan, maka semuanya mendapatkan dosa. Nah itu yang ingin saya minta dari antum. Kok bisa kemudian dibedakan? Oh karena ini sebelumnya emang sudah ada khilafah sehingga hukum membaiatnya fardu kifayah. Sedangkan sekarang kan gak pernah khilafah sudah gak ada, maka sekarang menegakkannya fardu ain. Nah ini narasi yang kayak gini nih muncul dari mana kayak gitu. Sedangkan tadi antum memberikan narasi gini, menegakkan khilafah itu termasuk fardu ain. Kenapa? Karena di situ amar ma'ruf nahi munkar. Apakah berarti ketika sebelumnya memang sudah berdiri khilafah gak masuk kepada amar ma'ruf nahi munkar sehingga dibedakan ini fardu kifayah, ini fardu ain gitu. Ada yang ngeblank di sini. Oke. Sedikit ada daripada kalam itu Ana jadi teringat lagi tadi ada materi yang lupa begitu di kalam. Ya, Ana ralat satu hal bahwasanya benar bukan fardu ain, fardu kifayah. Ana salah. Dari situ Ana ralat dulu Ana tarik. Jadi fardu kifayah begitu mutlak dari ketika kekhilafan itu ada sama ketika kekhilafan itu tidak ada. Betul, itu betul fardu kifayah. Mohon maaf. Klarifikasi dulu kita. Khawatir ini. Setelah itu didudukan baru masuk ke pembahasan antum lagi. Sepakat ya fardu kifayah. Berarti sama-sama fardu kifayah. Iya, sama-sama fardu kifayah. Oke. Monggo lanjut. Wah, sudah habis ya kopinya. Santai. Ya, setelah itu gimana? Oke, sudah sepakat ya? Iya, sepakat. Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Ketika kita sepakati bahwasanya itu fardu kifayah, Betul. saya tuh kaget ketika ternyata
HT itu fokusnya di takatulun siasiyun, bukan takatulun ilmiyun. Dalam artian mereka takdimus siasi alal ilmi. Nih, contohnya di dalam halaman 27, cuma ana lupa di sini gak dikasih halaman gitu. Maklis. Setelah tengah Ya. Hadis di kesalahan Hizbut Tahrir bukan? itu di setelahnya sih. Pas di setelahnya kesalahan. Hadis mati jahiliyah. Oh iya, di kesalahan Hizbut Tahrir mendahulukan khilafah daripada keilmuan. Nah, di dalam kitab ini ya, Imam Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan faslun fi syurutil imamil a'zam wa bayani turukil imamah wa hiya fardhu kifayah kal qada. Kita sepakati bahwasanya hukumnya fardhu kifayah. Tapi yang lucu, bukan yang lucu, mohon maaf. Yang iskal di dalam kitabnya Hizbut Tahrir, Minhajul Hizbut Tahrir fi Taghyir, mungkin tahu. Manhaj Hizbut Tahrir. Soalnya yang saya baca di websitenya HTI pakai Minhaj aja. Oh iya. Ya. Di Manhaju Ada alifnya berarti. di kitabnya Salah harakat aja. Manhaju Hizbut Tahrir fi Taghyir halaman 28. PDF-nya mau saya kirim kah? Ada. Di halaman 28. Kebetulan udah Khatam. baru berapa bulan ini, 1 bulan yang lalu udah ada. Itu kitab Mu'tabar enggak dalam arti? Mu'tamad. Itu kitab lebih kepada Pegangan. ya bisa dibilang itu muktamad ya. Meskipun dia tidak dikaji secara khusus begitu. Mau saya nasir enggak? Ma'ruf lah ya, ma'ruf. Mau nasir enggak? Boleh kalau mau dikirim. Biar mungkin kalau mau merujuk ke situ kan kita Anak gak tahu nama antum, jadi nak kasih nama Rojul gitu. Hadin. Siap. Di sini beliau mengatakan di halaman 28, kata beliau bisa dibuka di situ. Mau anak hitung juga kan tuh? Coba. Di halaman 28, bagaimana beliau mengatakan di sini? Halaman 28. Nih, kata beliau, wa Hizbut Tahrir takat tulun siyasiyun yaqumu 'alal fikrah al-islamiyah wa laysa huwa takattulan ruhiyan kahanutiyan wala takattulan ilmiyan wala takattulan ta'alimiyan wala takattulan li'amalil khairiyah. Kata beliau, Hizbut Tahrir merupakan kelompok yang dibentuk atas fikrah Islam, bukan yang bersifat spiritual keagamaan, ilmiah, pendidikan, dan juga bukan dibangun untuk aktivitas amal kebaikan. Jadi ini gimana kok bisa Hizbut Tahrir itu takdimus siasi? Bimakna ketika seseorang mendahulukan politik yang sifatnya fardu kifayah, ma'annal ulama ittafaqu ala anna talabal ilmi huwa fardu ain, kaifa? Ya ini hati dia kita harus menegakkan khilafah. Padahal ada hal yang lebih wajib yang berupa fardu ain, mereka tinggalkan ya. Mereka takhirkan daripada siasi. Makanya di sini dikatakan bahkan juga di halaman 31-nya. Fa'amalul hizbi kulluhu amalun siyasiyun sawa'un kana kharijal hukmi am kana fil hukmi walaysa amaluhu ta'lim. Enggak, bukan ilmu. Emang pembahasannya politik. Fa huwa laysa madrasah kama anna amalahu laysa wa'dhan wa irsyadan. Nah, ini yang menjadi titik kritik saya. Sebab apa? Sebab para ulama sepakat. Bahkan rawah warwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Meskipun nanti riwayatnya kita bahas, bisa kita bahas itu tentang riwayat talabul ilmi faridatun. Tapi dengan berbagai banyaknya riwayat di situ sehingga di sini yartaqi ila darajahil hasan. Betul. Nah, maka dari itu kemudian ulama sepakat ala anna talabul ilmi huwa fardu ain. Bagaimana Hizbut Tahrir mendahulukan siasiyun daripada talabul ilmi. Makanya di sini saya muncul pertanyaan kemudian. Ketika mereka mendahulukan siasi, maka sebenarnya ilmu apa yang mereka pakai? Apakah mereka menganggap ilmu ini gak penting dalam siasi? Kemudian apakah berarti
boleh mendahulukan fardu kifayah daripada fardu ain, sedangkan ada kewajiban yang lebih wajib daripada fardu kifayah. Makanya kita mengenal sebuah kaidah al-aqdam fal-aqdam, dalam artian kita mendahulukan yang lebih utama dari yang lebih utama, kayak gitu. Fardu ain utama, fardu thalabul ilmi utama, fardu kifayah khilafah nasbul imam utama. Namun mana yang lebih utama dari keduanya? Thalabul ilmi. Hakada. Saya sengaja taruh di tulisan karena saya tuh kayak modelan orang kalau diskusi repot buka buku tahu ini gue kayak gini. Ini dan langsung satukan. Menjadi kalau misalnya takat ada ini. Kenapa ada pembahasan ilmiah dalam kitab Saksiyatul Islamiyah? Apa kolerasinya? Ada mungkin itu pertanyaan dari tambahan pernyataan. Ustaz Fakih mungkin mau jawab. Gak masalah sih kalau mau jawab. Sebelum tadi kalau Ana simpulkan daripada pertanyaan antum tadi kan ada dua hal yang bisa dikerucutkan. Pertama adalah yang mau Ana singgung dulu terkait dengan siasi. Yang kedua yang mau Ana singgung terkait dengan fardu kifayah. Oke. Pertama terkait dengan siasi. Kita dudukkan dulu siasi itu apa definisinya. Ketika antum kemudian mengatakan amal siasi itu di bawah daripada amal ilmi, pertanyaannya menurut antum definisi siasi itu apa? Dari yang antum dapatkan. Kalau yang saya pahami daripada pembahasan beliau di sini, kan di sini beliau mengatakan wa hizbut tahrir huwa hizbun siyasiyun mabdaul Islam. Fasyasa amaluhu wal Islam mabdauhu. Jadi di sini beliau ketika mendahulukan siasi atau menjadikan siasi sebagai pokok utama gerakan daripada hati, dalam artian menjadikan siasa itu sebagai amal atau usahakan oleh mereka, kemudian menjadikan Islam sebagai pekerjaannya dalam mabda'nya, dalam artian wa huwa ya'mal bainal ummah wa ma'ahu litattakhidha i'adatal islam minal haya. Jadi seolah-olah di sini beliau mengatakan kenapa harus siasi, karena tanpa siasi maka gak bisa Islam i'adah. Iya betul. Nah siasinya sendiri dari Ustaz Ghazali. Iya, gerakan politik. Gerak politik itu apa? Politik itu ya bimakna mafhum, ya ini bimakna sebuah gerakan kepolitikan, sebuah gerakan untuk melakukan pergerakan yang sifatnya politik. Lebih dobitnya apa gitu? Pergerakan yang sifatnya politik itu apakah harus ikut pemilu atau kayak gimana begitu? Ya enggak, kan tentunya siasa yang dia maksud kan siasa Islamiyah, khilafah Islamiyah. Oke. Ana tuh lupa rujukan ke kitab yang mana begitu. Enggak apa-apa, kita tunggu. Apa? Santai ya, jangan tegang. Aman. Berpacu waktu kan khawatirnya ini. Sebentar. Enggak, sebab tarif yang kita pahami itu adalah politik secara umum. Iya. Yang kita ketahui gitu. Betul. Ya, ini tapi bukan politik demokrasi. Iya, bukan. Tapi tentu politik Islami. Walaupun apakah ada politik Islami? Khilafah. 132 oke. Sebentar Ana cari rujukannya dulu biar ntar menurut saya lagi. Masya. 132. Kita lihat juga ya. Siasi indal Islam. Ini kalau Anda buka Google nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, Nggak apa ya? Ini gak ada yang ngerokok ya, Nggak apa-apa. masih. Malis. Ini rokok ini wasilah bagi saya ini. Ngerokok antum? Enggak. Sambil menunggu ya, Ana coba menarasikan. Jadi yang Ana pandang itu sebenarnya daripada khilafah. Nanti biar jadi catatan juga sama Ustaz Fakih, biar gak juga ketika buat konten menurut saya bisa sambil memberikan data. Bahwasannya kalau sudah ketemu bilang ya, Ustaz? Iya. Sudah ketemu? Belum. Nah, yang saya temukan bahwasanya enggak, ini yang sering disampaikan oleh teman-teman HT, bahwasanya seolah-olah enggak mungkin syariat Islam tertegakkan atau Islam itu i'adah kembali kepada awalnya kecuali bil khilafah. Ini saya kira ini sangat suatu, makanya kan kata
ada makalah yang sangat masyhur, in kunta nakilan fasiha au mudda'iyan fadalil. Kalau emang hati mengatakan demikian, maka mana dalilnya? Sedangkan kalau kita mau melihat kepada dalil Quran dan hadis ataupun sejarah, maka disebutkan di dalam Al-Quran masalah nuwalli ba'dadh zalim, nuwalli gimana? Dalam Al-Quran itu enggak, malis. Di dalam Al-Quran disebutkan semisal kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Jadi Allah itu akan menjadikan sebagian orang yang dolim menjadi penguasa bagi orang yang dolim. Kemudian juga di kisahnya, misalnya kisahnya Raja Herakles, kemudian kisahnya Raja Fir'aun. Jadi khilafah atau pemimpin atau apapun dengan nanti disebutkannya itu tidak mempengaruhi kepada kedoliman, mempengaruhi kepada keadilan dan kedoliman, melainkan yang mempengaruhi kepada keadilan dan kedoliman itu adalah keimanan yang dimiliki oleh umat di dalamnya. Makanya semisal dikatakan di dalam hadis Sahih Muslim 2637, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Ketika sudah gak ada orang alim, maka orang-orang akan mengambil pemimpin yang bodoh. Kenapa? Karena emang masyarakatnya bodoh. Jadi yang mempengaruhi kepada kedoliman dan keadilan itu adalah masyarakatnya, bukan pemimpinnya. Kemudian semisal di dalam Al-Quran, kemudian dalam pembahasan lain, apa itu, lupa agak kutip ya ayatnya. Yang intinya bahwasanya yang mempengaruhi kepada yakni keadilan dan kedoliman itu adalah keimanan. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak amal ibadahnya seseorang, maka dia akan secara pasti tanpa kita tegakkan khilafah, tanpa kita kayak gitu, Allah pasti akan memberikan hal itu. Kenapa? Kita kasih contoh semisal dalam satu kelas ada 10 orang. Pemimpinnya satu, pasti diangkat pemimpin satu. Kalau kita benahi masyarakatnya semua pintar, otomatis pimpinannya pintar. Karena kenapa? Karena nggak mungkin mengambil pimpinan dari negara lain. Pasti dia ambil dari pimpinan di dalam negara itu. Sehingga ini negara A, ini negara B, ini 10 orang, ini 10 orang. Maka yang akan diambil pimpinannya mingkum dari golongan ini, bukan dari golongan ini. Sehingga ketika kita sudah membenahi masyarakatnya semua pintar, masyarakatnya semua cerdas, memiliki keimanan yang tebal, amal ibadahnya banyak, maka pasti pemimpinnya juga demikian. Maka jangan pernah harap Indonesia itu mendapatkan pemimpin yang baik ketika masyarakatnya belum menjadi masyarakat yang baik. Nah ini saya kira berbeda dengan pandangan teman-teman hati. Kata teman-teman hati biasanya ya enggak, kita kalau pemimpinnya kita pakai khilafah pasti nanti semuanya akan ikut gitu. Nah ini jadi titik pembahasan ini. Tapi udah ketemu nih definisi. Ada di kitab Mafahim As-Siyasah Hizbut Tahrir. Oh ya. Kalau bisa lihat di kitabnya itu kitab kalau dikaji itu kitab ke kitab ke-10 ya begitu. Urutannya begitu. Itu kitab Mafahim As-Siyasah begitu. Di sana disampaikan apa? Di sini as-siyasatu hiya ri'ayatu syu'unil ummati dakhiliyan wa kharijiyan wa takunu min kibalid daulati wal ummati. Begitu. Itu secara ringkas. Politik itu apa sih? Riayah syu'unil ummah, mengelola, mengayomi. Ya diambil dari makna lughahnya. Sasaya susu siasatan itu adalah ro'ah. Begitu, mengayomi, meriayah urusan umat dahili pada politik dalam negeri dan khariji pada politik luar negeri. Siapa yang melakukannya? Takunu min kibalid daulah, dari sisi negara, wal ummah, dan ada peran umat di sana. Oke. Maka kemudian sebenarnya itu siasa yang maklum. Ya, yang maklum kita pahami. Yang ini yang dibahas. Betul. Alhamdulillah kalau kita mampu. Maka di situ ketika kita pahami meriayah syu'unil ummah, itu adalah amalnya partai, amalnya hizib di sini, Hizbut Tahrir. Apakah kemudian bisa pertanyaannya adalah jadi kan mengayomi ini kan af'al. Begitu. Apakah kemudian ketika kita mengayomi tidak bisa tanpa ilmu? Jawabannya justru malah wajib dengan ilmu. Iya, betul. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan, begitu. Sebelum nanti kita bahas di kitab Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyirnya. Ya, jadi nggak ada pertentangan. Ketika kita mau mengayomi umat, harusnya kita justru di situ fardu ain, kita memahami segala kebutuhan umat itu bagaimana dan solusi dari syariat Islam itu apa. Fardu ain. Satu sisi.
Berarti tetap pakai ilmu dong. Tetap pakai ilmu. Adapun kritik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada kitab Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir itu ngomongin siapa? Ngomongin orang-orang yang bergerak hanya pada ilmu tapi tidak secara mubasyaratan riayah syu'unil ummah. Berarti termasuk ya dalam artian ulama yang mengajarkan anak-anak dulu, mengajarkan taklim dulu, tapi gak ada usaha untuk mubasyarah kepada politik. Okay. Orang-orang yang bukan mengajarkan taklim dulu, mereka mengajarkan taklim mujarrad dan taklim. Dunal mubasyarah tanpa bahkan gini, tanpa ada kemudian dorongan kepada mukhatabnya untuk mentadbik hukum yang mereka pelajari. Nah, mohon maaf memang di situ Syekh Taqi kan mengkritisi siapa? Al-Azhar. Beliau sampaikan apa? Ya, kita lihat banyak ini beliau kritik Az-Zaitun begitu. Kemudian beliau kritik Al-Azhar. Kenapa? Karena kemudian hadirnya jamiah ini cuman menyampaikan Islam itu ada akidah, ada ibadah, ada muamalah begitu. Itu paling tidak Anda bahkan Anda bahkan di syariah begitu sudah sampai ke topik jinayat. Tapi pertanyaannya, peran daripada syariat ini ketika kita pelajari di ranah perpolitikan Mesir, adakah atau? Nah itu yang beliau kritisi. Kita tuh nggak bisa mempelajari sesuatu hanya untuk kemudian bahasa beliau apa? Istimtaul akal. Cuman untuk akal kita aja. Itu ranah ilmi menurut beliau tuh yang dikritisi di situ. Orang yang belajar cuman untuk ilmu di dalam benaknya, tapi tidak bermanfaat, tidak diterapkan. Saqafah Islam tidak boleh seperti itu. Saqafah Islam dipelajari untuk diamalkan. Maka kritik beliau di kitab Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir adalah mereka yang merasa umat itu berubah ketika metodenya adalah mereka diberikan ilmu sebanyak-banyaknya tapi tidak didorong untuk berubah. Untuk apa? Untuk menerapkan ilmu itu. Itu yang bikin beliau kemudian mengkritik. Jadi adapun tadi pembahasan beliau bahwa pembahasan daripada antum, pembahasan kalam dari Ustadz Ghazali bahwasanya masyarakat itu poin penting dalam merubah negara. Ana setuju. Justru malah dalam kitab Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir kalau nanti kita runtut ke bawah atau bukan di situ. Di dua kitab lagi, Dukhul Mujtama sama Nuqatul Intilaqnya beliau. Itu disampaikan apa? Kita justru mentarget ra'yul am dan wa'yul am dari masyarakat. Mujtama beliau bahasakan. Mujtama ini kita harus dapatkan opini umum mereka, kesadaran umum mereka bahwasanya syariat Islam itu wajib diterapkan sebagai sebuah negara, baru disitulah daulah khilafah akan tegak. Apa yang beliau bahasakan sebagai istilahul hukum. Nah, istilah ini kita terjemahkan sebagai serah terima kekuasaan. Surahnya bagaimana? Seperti apa yang terjadi pada Bai'ah Aqabah kedua. Bayakna Rasulullah ya seperti itu, begitu. Ala sam'i wa ta'a ila akhir. Itu tuh yang kemudian kita dituju oleh Hizbut Tahrir, begitu. Baik, Kembali ke pembahasan. Berarti siasi itu ilmu itu sebelum siasi. Betul, pada akhirnya karena gimana kita bisa mengayomi rakyat ketika kita nggak punya ilmu. Nah, berarti bagaimana mendahulukan ilmu ya? Bagaimana dengan kalimat dengan masih satu ibarat walaysa huwa takatulan ruhaniyan tahanwiyan wala takatulan. Itu gimana penjelasannya? Wala takatulan ta'limiyan wala takatulan amalul khairiyah. Ya. Nah, itu rinciannya ada di masing-masing beliau tafsir. Kalau antum scroll lagi ke bawah, itu bagian Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir itu benar-benar dirinci. Ruhani itu menurut beliau itu siapa sih? Mereka yang mengatakan gini, masyarakat bisa berubah kalau kita individu fokus untuk ibadah tanpa menyinggung siapapun yang ada mungkin di zaman sekarang. Mereka yang bergerak begitu, kita bisa merubah masyarakat dengan cara apa? Kita sholat jamaah di masjid, sholat subuh di masjid, sholat 5 waktu di masjid, kita kemudian sering zikir, sering doa, maka masyarakat pasti berubah. Maka kata beliau itu hubungannya sama perubahan masyarakat di mana? Secara sabab musababnya kok nggak masuk begitu. Berarti nggak satu jalur dengan amal siasi dong, seperti itu. Artinya kalau misalnya masih ditafsir dengan berbagai perinci yang diperincikan oleh bukan untuk bukan tafsir, itu kritikan beliau kan itu. Jadi kita itu partai politik, bukan partai yang bergerak di ranah rohani yang kemudian menganggap bahwasanya perubahan masyarakat dimulai daripada perubahan diri. Kita menjadi muslim yang taat, maka masyarakat pasti akan jadi taat. Kita bukan juga orang-orang yang bergerak dari sisi ilmi yang kemudian fokus apa? Ta'lifun nasyarat wal mu'allafat begitu. Kemudian disebarkan kepada orang-orang tanpa kemudian menuntut mereka untuk mengamalkan. Kita bukan orang yang kayak gitu. Kita bukan juga jam'iyah khairiyah
yang kemudian kita hadir, bikin rumah sakit, bikin sekolahan, bikin apa dan segala macam, berharap apa umat bisa jadi baik gara-gara kita bikin fasilitas-fasilitas seperti itu. Tidak demikian. Jadi justru itu mengkritik. Ya, kenapa nggak dimulai dari hal-hal yang demikian? Sebab umat bakal lebih Lebih tersentuh. Betul. Daripada langsung kor-kor gitu. Ya. Beliau tanpa adanya aksi untuk mengayomi umat itu sendiri. Ya. Maksudnya seolah-olah ini ya, saya tahun kemarin tugas di Kalimantan. Ya. Saya punya teman saya itu kebetulan HTI. Saya pernah diskusi langsung sama dia bilang jadi saya takjubnya sama HTI itu dalam memerdekakan Palestina kayak gitu. Saya takjub kalau masalah ini. Cuma masalahnya orang-orang yang ada di Hizbut Tahrir, saya pastikan gak semuanya mereka memahami tentang ahkamus sholat. Dalam artian apa? Kebanyakan mereka awam dan nggak mengerti hal yang malah menjadi arkanul Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Mereka belum mengerti hal itu, tiba-tiba kita kembali kita khilafah gini dan begitu. Padahal umat belum bahasa Maduranya itu seken, belum cecek, belum yakumu, belum betul-betul berdiri tegak di dalam syariat Islamnya gitu. Kenapa kok itu dia bilang gini, Ustaz, kita itu harus menegakkan khilafah. Kenapa? Karena kalau tanpa khilafah kita gak bisa mengembalikan Islam. Nah, pertanyaannya, kamu berusaha untuk segera menegakkan khilafah tapi kamu sholat aja belum paham, syariat Islam mendasar aja belum paham. Sedangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah daripada fahsya' wal munkar. Lah ini enggak, pokok kita khilafah bisa mengiada Islam. Ini gimana konsepnya? Baik, itu berarti iskala terkait dengan tadi ya. Kenapa kita bicara hal yang besar tapi hal kecil kalian luput begitu? Enggak. Kenapa kita membahas fardu kifayah dan fardu ain belum dibahas? Betul. Oke. Itu mengatakan yang kecil belum, enggak. Ini bukan kecil, ini besar banget ini. Oke, baik. Pertama yang Anda mau sampaikan adalah ketika memang Anda menemukan realita tersebut di lapangan, maka kita sampaikan itu adalah Anda pribadi berani menyampaikan begitu sebagai daripada anggota Hizbut Tahrir sendiri, itu adalah bagian daripada oknum. Kenapa Anda mengklaim itu oknum? Karena Syekh Taqiyuddin, karena kemudian dari partai dari Hizbut Tahrir sendiri pada kemudian Ana agak lupa di sini. Dari seingat Ana ini masih di masa hidupnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani begitu. Bagaimana Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengarang satu kitab, namanya adalah Min Muqawimat Nafsiyah Islamiyah. Ini kitab yang terdiri dari 14 bab. Isinya bicara soal, kalau kita bisa bilang tasawuf di situ bicara soal mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mencintai Nabi, kemudian segala macam. Kenapa kitab itu dibangun? Kenapa kitab itu diciptakan? Dikarang karena targetnya untuk membentuk nafsiyah. Nafsiyah itu apa sih? Nafsiyah itu adalah keselarasan sikap dari seorang individu muslim sesuai dengan pemikiran Islam yang dia miliki. Nafsiyah Islamiyah itu ketika orang punya pemikiran Islam dan diterapkan, itu adalah hasil daripada nafsiyah begitu. Yang mana itu nanti melahirkan syakhsiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Jadi mau sampaikan di sini secara teoritis dan kemudian secara ajaran, kita itu menekankan memang kepada para anggota-anggota untuk tidak pernah melupakan dan lalai dengan sengaja ataupun tidak sengaja terkait dengan hukum syariat begitu. Yang fardu ain, fardu kifayah ataupun yang sunnah-sunnah bahkan kita anjurkan, karena tadi kitab tasawuf begitu bahasanya. Tasawuf itu kan udah bukan bicara soal ranah wajib lagi. Ya gitu. Kalau kita lihat Bidayatul Hidayah Imam Ghazali atau bahkan Ihya Ulumuddin beliau begitu kan, itu udah bukan ranah wajib dan haram begitu. Tapi bicara soal apa? Sunnah bahkan mubah. Itu yang ditekankan oleh Syekh Taqi sendiri dalam kitab tersebut. Yang kemudian dari situ Anda berani mengatakan kalaulah ada orang-orang yang ternyata mereka menyuruhkan khilafah tapi tidak sholat, itu oknum.
Karena itu menyelisih dari apa yang kita Bukan tidak sholat Ustaz, tapi tidak mengerti hakikat sholat. Oh, tidak mengerti itu kayak gimana tuh? Nggak paham. Tidak paham. Maksud Apa itu saya rukun-rukun Oh, rukun. dia dan segala kalau macam. ditanyakan kalau ditanya tentang hadis khilafah, wah satakunu khilafatan gini-gini dan begitu. Tapi coba ditanya rukunnya sholat atau paling mendasar lah kayak misalnya tentang wudhu kayak gitu. Bahkan kayak yang sering dilupakan kayak ketika basuh kaki pun kayak gak merata ataupun tangan gak merata. Makanya itu kenapa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama desa lah kayak gitu, para asatid desa itu kita mendekankan ke syariah dulu, bukan ke khilafah. Kita gak kuut an iqamatil khilafah, enggak. Justru kita mau menegakkan khilafah itu tapi dari cara yang dasar. Kalau teman-teman hati, wah kita khilafah gitu. Iya, dan juga Zat Mono di apa istilahnya apa tadi namanya mukawimat. itu ada nggak bahas fikih? Oh iya. Atau kitab lain karena punyanya. kan, ya, karena kan memang termasuk dari Islam nafas ya Islam salat atau Islam ibadah itu ada nggak pembahasan khusus? Atau di kitab lainnya Syekh Tajuddin Nabhani. Iya. Kalau kita lihat Ini deh fikih khususnya Hizbut Tahrir deh, karena kan nggak bermadzhab ya kan? Iya betul. Nggak bermadzhab kan? Kalau dikatakan Hizbut Tahrir itu tidak ada mazhabnya. Tapi poinnya gini, apa yang kemudian dijadikan muktamadnya di dalam hizib yang kemudian dikaji oleh para anggota-anggotanya itu adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya istinaf hayatul Islam. Jadi targetnya memang kitab-kitab yang ada yang nanti yang muktamad begitu dan kaji itu fokus semuanya kepada pergerakan siasinya. Jadi nanti di ranah-ranah ibadah seperti fikih dan segala macam yang tidak secara langsung berhubungan sama mendorong siasi itu tidak diiktimatkan. Bahasanya apa? Tidak ditabani begitu. Jadi kepartaian ini di sini nanti akan ada sampai ke taraf tabani di mana anggota-anggotanya harus mengadopsi hukum yang sama seperti anggota yang lain. Gak ada perbedaan. Makanya dikatakan tidak ada mazhab. Sebenarnya tidak ada mazhab itu pada ranah yang ditabani oleh partai itu sendiri. Ya. Karena kenapa dibutuhkan tabani untuk menjaga keselarasan? Karena bisa kita buktikan partai-partai yang tidak memiliki tabani dalam geraknya, ini agak istitrat ya sebenarnya, itu tidak akan kemudian memiliki keselarasan dalam gerak. Misalnya adalah Ikhwan di Mesir, dan kita tahu yang mengadopsi pemikiran Ikhwan ini nggak cuma di Mesir, bahkan di Indo ada. Tapi apakah geraknya sama? Enggak. Beda. Karena itu tidak ada tabani di sana. Maka partai itu punya tabani tujuannya untuk mengikat dan menyelaraskan gerak di semua penjuru. Begitu. Nah, maka di luar daripada itu tidak ada tabani. Oke. Pertanyaannya berikutnya adalah kalau begitu bagaimana anggota-anggotanya di ranah fikih? Anggota-anggotanya dibebaskan. Tasyaffa' au tahannaf au tamallak tafaddal. Kamu mau jadi Syafi'i, mau jadi Maliki, mau jadi Hanafi silahkan, mau jadi Hambali pun silahkan. Ya, meskipun salah satu ulama di dalam Hizbut Tahrir sendiri ada yang mengarang kitab Ahkamus Shalah. Tapi kalau bahasa gini, kalau kamu ini kita karang, tapi ini bukan adopsi, bukan wajib dipelajari ya. Kamu kalau mau ngambil silahkan ya Ahkamus Shalah, hasil daripada kami meninjau dalil-dalil yang kuat. Tapi kalau kamu mau menjadi mazhab Syafi'i pun silahkan. Berarti HT ini gak punya pegangan tertentu untuk fikih ya. Untuk fikih ya Karena dibebaskan. begini, Nah ini iskal banget ya. Lebih khilafah banyak sekali tapi fikih gak ada. yang kami dapati itu adalah orang-orang yang ikut HTI itu tidak bermazhab. Sehingga kemarin, contoh misalnya kemarin ada salah satu orang tua angkat kami itu puasa ikut ya wis, ada satu negara yang puasa ikut puasa. Iya. Jadi ikut Muhammadiyah berarti. Ya? Antum gitu kan? Iya betul. Karena waktu itu kita hari Kamis, Iya. hari Kamis kan. Itu hari Rabu, antum hari Rabu puasa juga. Nah itu seakan-akan menjadi mazhab tertentu. Iya. Nah ini Thariqah istinbatnya seperti apa? Iya. Iya, soalnya kan kalau semua kayak ulama membebaskan kan ini malah berbahaya kepada umat. Itu nanti kita bisa rujuk lagi ke kitabnya Syekh Ramdan Al-Buti kayak Al-Madhabi ya bahaya banget. Iya. Jadi gini, ana disclaimer dulu, tidak bermadhab, tidak memaksa untuk bermadhab bukan berarti tidak mempelajari fikih begitu. Satu disclaimer di sana. Nah, pertama gitu. Jadi ketika kayak misalnya ana begitu, kita datangkan dari ana pribadi pada ranah-ranah yang ditabani ana ikut.
Apa yang partai katakan, partai bilang ini hukumnya A ya. Setelah diistinbat begitu hukumnya A yang kuat. Hukumnya B, hukumnya C begitu. Ya udah ikut. Tapi begitu di sholat, ikut sholat mazhab Syafi'i karena kemudian tidak dilarang begitu untuk mengikuti mazhab Syafi'i begitu. Jadi bukan berarti kemudian ketika kita dibebaskan terus ana mata syafa'tu wala tahambal tu wa ila akhir begitu kan enggak. Punya mufti Jawabannya adalah ada begitu ya. Dari kalangan meskipun itu tidak diwajib ada begitu. Dan nanti tergantung daripada kebutuhan umat kemudian fatwa-fatwa itu dikeluarkan begitu. Nah, ini ada pembebasan aja udah bahaya sebenarnya. Ya. Berarti partai ini adalah mazhab itu sendiri atau bukan? Iya, partai ini apakah mazhab? Jawabannya adalah partai ini ya bukan. Takatulun siasiin. Betul. Jadi bagaimana kok adanya partai sebagai acuan, Iya. tapi bukan mazhab, tapi ada mufti? Iya. Jadi gini. Ya. Makanya sebenarnya kehadiran partai itu di dalam kitab antara At-Ta'rif, antum bisa baca At-Ta'rif At-Ta'rif Hizbut Tahrir, mengenal Hizbut Tahrir itu disampaikan apa? Kita itu ketika membranding kita mau Istiqnafatul Islam, kita mau Iqamatul Khilafah, kita bilang ini idenya ini adalah pemikiran Islam. Kita berangkat dari sisi Islam, tidak pernah kita merekrut anggota, tidak pernah kita mendakwahi orang untuk masuk gabung partai, bukan, itu bukan target kita. Target kita untuk menyemarakkan ide penerapan hukum Islam kembali di hadapan umat. Oke. Dari situlah kemudian kenapa Anda sampaikan partai ini bukan mazhab. Karena kalau dia mazhab, kita maksa orang untuk ikut mazhab kita, gitunya enggak. Kita bilang kalau mau gabung, ikut berjuang bersama kami, ayo. Tapi yang penting, paling minimal kamu setuju, sama seperti saya setuju bahwasanya khilafah itu wajib. Itu maksa kan? Ya. Karena kan ngomong aja. betul. Males. Itu di Iqamatul Khilafah kemudian kenapa kita nilai jadi maksa? Jawabannya sederhana, karena tadi ittifaq ulama, hukumnya wajib. Enggak maksa. Gak mungkin dong masa ada orang mengatakan saya nggak mau sholat terus kita nggak, ya kamu wajib sholat lah minimal begitu. Terserah kamu mau kunut atau nggak kunut belakangan. Kamu mau kunut ikut NU atau nggak kunut ikut Muhammadiyah terserah. Yang penting kamu sholat dulu. Kita di situ. Berarti mereka kayak di Hizbut Tahrir itu misalnya ya kalau di Azhar atau di Nahdlatul Ulama ya tiap organisasi lah pasti kan kayak memiliki kita fikihnya pegang ke ini, akidahnya pegang ke ini. Oh ya. Fikihnya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, akidahnya Asy'ari, Maturidi, Atsari, SOP. Ada. Betul. Berarti kalau di hati bebas. Anda mau jadi Wahabi, Anda mau jadi Syiah, Anda mau jadi liberal, pokok intinya kita menegakkan khilafah. Wah, Anda saudara kita gitu. Tapi pada kenyataan ada nggak misalnya HTI tapi Wahabi? Iya. Atau HTI tapi Asy'ari? Betul. HTI tapi Sufi? Ya iya, gak bakal ada kalau Asy'ari, Beb. Kan soalnya udah ditentang di kitabnya. Maksudnya apa kenyataannya seperti itu ada? Iya, jawabannya adalah kita ketika memahami tabani itu tidak sesederhana 1-2 hal yang ditabani begitu. Pada akhirnya yang diadopsi bukan 1-2 hal. Jadi kitab yang mutabanat, yang ditabani itu, yang kemudian para anggota itu wajib memegang teguhnya itu ada 14. 14 itu mengatur berbagai hal. Pokok Dari pokok itu akidah. Kita ada kitab pertama Nizamul Islam. Makanya kemudian banyak orang-orang yang mengatakan Hizbut Tahrir itu bukan Ahlussunnah. Dia karena orang-orang hizib itu kalau ditanya akidah kalian apa? Akidah Islam. Ayo nanti di akhir kita bahas siapa Ahlussunnah. Begitu. Atau kemudian nanti ada kitab kedua Takatul Hizbi, bicara soal bergerakan partai. Ada Mafahim Siasi, bicara apa? Mafahim Hizbut Tahrir, bicara soal khilaf-khilaf dhalat syubhat-syubhat pemahaman yang ada di benak kaum muslimin. Bicara daulah Islamiyah, bicara nanti nizam iktisadi, nizam ijtimai, nizam habis itu ada kitab Ajhizatud Daulah. Itu semuanya bicara soal ranah politik begitu. Yang mau tekankan di sini adalah apa yang nanti ditabani oleh partai itu sebenarnya terlihat. Jadi seolah-olah kan kayak kalau Anda bilang ada yang ditabani ada yang enggak, tuh seolah-olah Anda kayak ngomong ini ada ranah kecil yang ditabani, sisanya kalian bebas mau ngapain. Jawabannya nggak sesederhana itu. Apa yang ditabani ini hal-hal yang krusial tadi kalau kata Habib tadi begitu kan. Ada hal-hal krusial. Jadi kemudian tidak lantas diberi aja. Aduh nggak apa-apa lah. Ada hal-hal krusial yang kemudian tidak lantas menjadikan orang itu liberal tapi mendukung khilafah. Konsepnya malah nggak masuk begitu. Liberal itu berlandaskan kemudian sekuler, memisahkan agama dari kalau bahasa mereka bukan memisahkan, menempatkan agama pada tempatnya gitu. Meskipun itu memisahkan agama begitu kan.
daripada kehidupan, terus kemudian dia mau menegakkan khilafah yang itu notabene-nya mengikat agama dalam kehidupan. Nabrak dong. Jadi hal-hal taban itu pada hal-hal krusial. Jadi pasti akhirnya tidak akan, mungkin nanti ada hal-hal yang terlihat berkesan bebas, tapi sebenarnya pada hal inti tidak kemana-mana. Berarti kalau akidah, kalau secara tauhid ya enggak sama, tapi kalau fikih dibebaskan, Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Pada ranah-ranah yang tidak ditabani begitu. Sebenarnya ya Gini gitu. Kita kan nggak tahu tabaninya apa ya. Iya. Mungkin nanti bisa dikirim ke beliau buat kita lihat apa aja yang hal-hal yang ditabani oleh Betul, bisa. Bisa jadi pembahasan. sebenarnya ya kita lihat dari luar saja, dari zahirnya aja, secara global, dengan kitab-kitab yang dikarang oleh hati, fokusnya kepada apa? Khilafah. Berapa kitab yang secara khusus atau buku yang secara khusus mengkaji tentang fikih atau akidah secara khusus dari awal ilahiyat sampai yang mana ini lebih utama daripada khilafah? Tapi itu ini biar gak panjang, itu pembahasan nanti. Nah, kemudian yang ingin saya tegaskan Ustaz, antum, ini satu lagi. Kan di konten antum bilang masyarakat ini kan kita banyak masyarakat, tapi kenapa kita tidak bergerak gini kayak gitu kan ya? Antum sepakat nggak Ustaz kalau sekarang umat Islam itu dalam keadaan lemah? Maksudnya dengan banyaknya masyarakat, Bani Israel itu banyak Ustaz, tapi imannya lemah. Nah sekarang ini kita juga dalam keadaan banyak, tapi mereka kuat apa lemah? Menurut antum, ini nanti akan menjadi hukum lanjutan. Kalau antum mau ngelanjutin nggak apa-apa, nanti akan menjadi hukum lanjutan, sehingga lemah tidaknya umat itu mempengaruhi loh kepada wajib enggaknya menegakkan khilafah. Antum sekarang melihat umat ini, mereka sudah kuat dengan syariat dan akidahnya apa belum? Gak apa-apa antum biar sambil bicara. Soalnya kan ini anak mau bahas kontennya tuh. Iya. Gak apa Ustaz. Jangan terlalu santai aja. Pertama-tama ya ke pembahasan tadi ya. Ya anak aku ya yang sedikit ini kan, dan juga apa ya, kalau anak katakan ya anak bawang yang menggebu-gebu jadi ya gitu anak mendasari membuat konten kayak gitu. Dan dari sini ya belajar banyak gitu. Dan alhamdulillah dari sini. Dan tadi untuk pembahasan tadi gimana tuh Umat Islam ini dalam keadaan lemah apa dalam keadaan kuat? kalau yang anda pahami tentang umat Islam lemah atau kuat ya, dari segi tidak adanya khilafah itu sendiri ya justru Lemah ya. Oke. dari terpecah belahan kita aja udah Terlihat lemah. Ada hadis menarik Ustaz di dalam Sunan Abu Daud nomor 4297 yang menceritakan halaman, kalau di sini pas di tengah staples. Pas di tengah staples. Enggak ada halamannya kan? Enggak aneh pasang. Pembahasan apa? Iman umat yang lemah. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat cocok dengan apa yang terjadi di masa kita sekarang. Yushikul umam antada alaikum kama tada ala kalah ila qasatiha. Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Faqala qail, lalu ada yang berkata sahabat, wa min qillatin nahnu yauma idin, apakah ketika itu kita sedikit? Kata ada seorang sahabat mengatakan demikian. Qala bal antum yauma idin kasir. Oh banyak ketika itu. Ini sangat-sangat era kita sekarang ya. Kemudian walakinnakum gusaun ka gusail sail, akan tetapi kamu itu walakinnakum gusaun ka gusail sail, kamu itu kayak buih di antara banjir atau curahan air yang banyak. Wal yazi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Nanti Allah akan menghilangkan, mencabut ketakutan daripada musuh kalian. Wala yudhiqanna Allahu fi qulubikum alwahan. Dan akan memberikan ketakutan atau wahan di dalam hati kalian. Faqala qailun, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Kalau kita melihat sekarang, coba bagaimana masyarakat? Suka dunia enggak? Wah, jangan ditanya. Sampai presiden aja jadi
mahkamah keluarga ya. Kemudian apakah mereka takut mati? Jangan ditanya lagi. Nah, ini menunjukkan suasana atau kondisi umat sekarang. Berarti ketika umat sekarang itu lemah sebagaimana hadis Nabi. Wa min qillatin nahnu yaumaidin, enggak. Kamu ketika itu banyak dan sekarang kita emang banyak kenyataannya. Cuma imannya lemah. Berarti sepakatkan iman kita lemah. Nah, masalahnya Ustaz, kalau kita umat kita dalam keadaan iman yang lemah, bagaimana kita mau menegakkan kehilafan itu? Ini saya kasih contoh misal di dalam di pembahasan ini sebelumnya, masih di lembaran yang sama. Imam Al-Hafidh Abu Amr Ad-Dani dalam kitab Ar-Risalah Al-Wafiyah halaman 130 mengatakan apa? Wa iqamatul imami ma'al qudrati wal imkan. Menegakkan mengangkat seorang imam itu apabila qudrah wal imkan. Sedangkan sekarang kita dhafun, kita lemah. Bagaimana kita mau menegakkan khilafah itu? Fardun alal ummah la yasauhum jahluhu wa takhalluf anhu. Siapa yang enggak sepakat kalau khilafah fardu semuanya sepakat. Hanya saja ma'al qudrati wal imkan. Masalahnya sekarang kita lemah. Mau dikatakan gimana? Qudrah dan imkan dari mana? Kemudian juga dalam kitab Ghiyasul Umam, Al-Imam Al-Juwaini mengatakan apa? Fanasbul imami indal imkani wajibun. Mengangkat seorang imam hukumnya wajib ketika mampu. Kita katakan lagi, kita ini nggak mampu, kita ini lemah. Makanya bagaimana kita agar kuat keimanan umat muslim, kembali ke yang tadi. Kita perkuat keimanan mereka, kita kokohkan ibadah mereka, memperbanyak ibadah mereka. Kita ajari sholat, kita ajari zakat, bukan khilafah, bukan gitu. Gitu. Itu yang kita pahami daripada hadis ini. Sehingga kemudian andai kata setelah kita melihat akan kelemahan umat, maka kemudian ada hadis Nabi yang mana beliau mengatakan begini di dalam Sahih Muslim ayat 100 nomor 1847, ada di lembar ke 2, 3, 4 dari belakang. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya ke Nabi, bagaimana Rasul ketika ada fitnah nanti pada akhir zaman. Ini tentang tentang kisahnya Hudzaifah. Ini masyhur banget. Qultu fama ta'muruni in adraka dzalika. Rasul, apa yang kamu perintahkan ketika kita menemui masa kefitnahan? Qala talzamu jama'atan muslimina wa imamahum. Berpegang teguh kepada jamaah muslim dan imamnya. Qultu fa illam yakun lahum jama'ah wala imam. Kalau enggak ada jamaah sama imam gimana? Apa yang harus kita lakukan, Rasul? Kata Nabi, qala fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta adda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Kata Rasul, maka jauhilah semua kelompok itu walaupun kau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu dalam keadaan seperti itu. Dalam artinya apa? Sama Rasul disuruh uzlah sehingga akidah kita, keyakinan kita aman daripada keyakinan sesat. Disuruh uzlah sama Rasul, bukan suruh apa? Oh ini kata sahabat, ini gak ada imam Rasul, gak ada jamaah, dirikan khilafah, gak ada. Nabi gak pernah mengatakan demikian. Makanya kenapa kok tiba-tiba ini kita karena lemah kita harus dirikan khilafah biar Islam kembali lagi. Gak ada hadis demikian itu. Yang ada malah suruh menjauhkan diri agar iman kita selamat. Tapi karena sekarang kita sulit menjauhi beruzlah, maka daripada kita beruzlah, kita ajari mereka bagaimana yang benar. Untuk apa? Untuk melindungi dari akidah sesat ini. Begitu. Monggo kalau mau tanggapi. Siapapun. Maaf ini membara-bara semakin malam ini. Tadi juga anak cuma ya menyimak aja gitu, ternyata asik juga ternyata. Dengan ya anak mengakui gitu ya ilmu yang sedikit tuh. Makanya anak ngajak beliau itu karena beliau senior anak gitu. Ya Allah. Anak-anak juga kayak Beb, ini antum perbanyak data ini Beb. Kenapa? Soalnya ini kayaknya nggak mungkin maba juga ini kata. Karena ikut dari awal. Anak maba S1, beliau maba S2 gitu. Oh, S2 antum. Maba tahun pertama. Itu aja. Embel-embel lainnya belakangan, tahun pertama aja. Ya, jadi pertama-tama tadi ya untuk permasalahan mumpung udah sepi ya tentang konten tadi ya.
Ana sebenarnya sangat menggebu-gebu gitu tentang konten yang pertama yang Ana bahas tentang ikhtilat itu kan. Ya. Karena Ana lihat Langsung nyambung. karena Viral banget. pas pertama kali datang gitu kan, lihat secara fakta masjid kok sebagiannya itu kan aneh gitu bang. Ana lihat itu aneh gitu kan. Makanya anak geram gitu loh. Cobalah gitu kan bicara gitu di TikTok gitu kan. Wah ternyata membludak. Ternyata ada yang ya begitulah gitu. Akhirnya buat lagi ya. Akhirnya bingung. Ini mau kemana nih larinya? Udah membludak kayak gini kan jadi pengen ngonten lagi gitu. Iya. Sambung FYP ya. FYP. Kalau Kalau nggak ini anak-anak juga kayak gitu anak. Ternyata ada ide yang anak emban. Ah, Sebentar, ya. Dan khilafah itu ternyata menurut anak penting juga ini untuk disuarakan. iya betul. Nah tapi ya begitu gitu. Dengan ilmu yang sedikit jadi ya mungkin dengan pembicaraan atau pembawaan di konten itu kurang ini. Nah tadi tuh untuk umat iman lemah atau enggak ya memang betul gitu, kita harus memperkuat ini iman kita itu akidah kita. Nah cuma kalau kita lihat dari permasalahan yang ada saat ini gitu kan, semisalnya ya banyak lah gitu ya kerusakan yang kita tengok gitu kan pada kenyataannya. Nah itu seolah-olah mengharuskan kita itu ada apa namanya persatuan gitu Zat, ya. Nah persatuan itu sendiri. Nah bagaimana adanya persatuan kalau kita itu tersekat-sekat gitu Zat? Seperti mana yang di konten Ana itu kan, kita itu tersekat-sekat oleh sekat nasionalisme Ya. yang membuat kita itu sulit untuk bersatu Zat. Nah sedangkan kita itu disekat-sekat gitu. Maka bagaimana caranya untuk kita mempersatukan umat Islam ini gitu loh. Sedangkan tadi yang dijelaskan dalam Nusra Antum itu bahwasannya kita itu banyak akan tetapi kita itu lemah gitu loh. Nah itu dia yang mungkin itu jawabannya. Berarti antum memandang dengan persatuan dan adanya khilafah maka akan mengembalikan atau alal akol lah ya, mengurangi kedoliman itu kayak gitu. Iya. Padahal kenyataannya khilafah tidak mempengaruhi apa-apa. Maksud saya gini, kebersatuan umat itu tidak mempengaruhi kepada masyarakat. Umat mau bersatu tapi bersatu dalam kedoliman, iya tetap. Makanya kan kita mengajarinya apa? Kita mengajarinya adalah islah kepada masyarakat, bukan khilafah tapi islah. Makanya kalau seumpama kita ini ya, saya kasih contoh di sini, mengintip kisah Fir'aun dan Herakles. Fir'aun mengatakan apa? Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasikin. Umat-umat ketika itu, ini loh, ini ketika itu satu komando di bawah komando Fir'aun. Ketika itu semua umat, semua orang-orangnya Fir'aun tunduk kepada Fir'aun. Kenapa? Karena fasik. Dikatakan sama Allah. Allah berfirman, innahum kanu qauman fasikin. Andai kata mereka gak fasik, saya Allah gak akan menjadikan Fir'aun sebagai raja mereka. Atau dalam kisah Hirokal misalnya, ketika di dalam Babu Badi'il Wahyi di surat di Sahih Bukhari nomor ke-7, di pembahasan itu bagaimana Hirokal ketika mendapatkan surat dari Rasulullah, masuklah Islam, kata Rasulullah. Kemudian Rasul nanya kepada yang diutus, siapa? Herakles nanya kepada utusan Rasul, bagaimana sifat mereka? Apakah mereka berhitan? Kemudian apakah ada yang murtad setelah mereka masuk iman? Jawabannya gak ada semua. Wah, ini tanda-tanda ini malikil ummah, kata si Herakles di sini disebutkan. Kata Herakles, hada maliku hadil ummah qad dohar. Wah, ini maliknya umat Nabi ini udah dohar, kata Hirokal, hampir menuju keimanan ketika itu. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada penduduk Romawi, penduduk Rom, ketika itu mereka menolak, langsung melarikan diri dari Hirokal. Akhirnya bilang apa kata si Hirokal? Inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu. Oh enggak, tadi itu cuma ngeprank doang. Wah, ternyata kamu itu kuat betul keimanannya kepada saya. Akhirnya saya sekarang sudah melihat. Akhirnya kemudian mereka semua sujud kepada Hirokal. Andai kata kepemimpinan atau persatuan umat itu mendukung kepada kebenaran atau mengurangi kedoliman, maka niscaya di dalam kisah Hirokal ini umat-umat yang bersatu itu akan mencari petunjuk untuk keluar daripada kedoliman Hirokal.
atau untuk setidaknya mengislah. Tapi kenyataannya apa? Karena emang umatnya fasik sehingga rajanya mendapat raja Hirokal. Yang aslinya Hirokal mau masuk Islam jadi gak masuk Islam gara-gara dipengaruhi oleh umatnya. Makanya umat sama imam ini saling tidak bisa dipisahkan. Imam harus menjaga umat harus mendoakan imam. Jadi kesimpulannya itu bukan di kesatuan atau bukan di khilafah yang bisa mengislah umat, tapi yang bisa mengislah umat adalah kita memperbaiki ibadah mereka, akidah mereka, keyakinan mereka daripada pemikiran sesat. Itu yang kita pahami daripada konteks-konteks hadis. Jadi cobalah ayo, mana satu hadis atau satu Quran atau satu ayat yang mengatakan Rasulullah baiatlah pemimpin ketika tidak ada pemimpin atau tegakkanlah khilafah, gak ada. Saya pastikan juga ada. Adapun hadis mata maitatal jahiliyah itu nanti kita bahas lagi terkait hadis itu. Ternyata hadis itu ada Islam. Nanti lah bahas nanti aja. Monggo saya tanggap. Antum enggak apa Ustaz? Sebentar. Iya. Sepengetahuan aja. Enggak apa-apa. Jadi kalau Anda tanyakan ya, apakah kita cocok gitu dengan sistem bernegara saat ini gitu, baik Indonesia maupun di sini gitu ya, dengan bukan berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Sunnah gitu kan. Justru kita itu malah disetir sama Barat ini gitu. Kita itu kayak jadi mainan sama Barat itu. Umat Islam itu udah mah runtuh 1924, yang kita kenal dengan keruntuhan Khilafah Utsmaniyah itu Ustaz. Di foto bentar, di video. Cuma gini doang, satu set gitu doang. Bisa saja. Nah, setelah keruntuhan itu kan kita itu terpecah gitu Ustaz, ya. Dari kecil-kecil gitu. Iya, jadi Nah, kelompok-kelompok. ya, dari negara-negara kecil sampai saat ini gitu. Nah, itu dia justru yang membuat lemahnya kita itu di situ gitu. Keterpecahan kita ini menjadi kelemahan kita gitu. Maka dari situ umat juga ngelihat setelah lebih dari 100 tahun gitu runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki itu, ternyata kapitalis demokrasi ini nampak banget gitu kebobrokannya gitu, kerusakannya udah nampak banget gitu, jelas banget. Nah maka dari sini kita menyadarkan umat itu loh, ini sistemnya nggak baik gitu loh, bukan individu presidennya atau siapanya yang nggak baik, tapi dari sistem negaranya sendiri yang udah rusak gitu. Ini bukan sistem yang benar gitu. Kalau sistemnya khilafah pasti benar. Ya benar Pasti. Bagaimana menurut antum kedoliman para masyarakat di kekhilafan Sayyidina Utsman yang membunuh khalifahnya sendiri? Kemudian bagaimana menurut antum di kekhilafan Sayyidina Ali, syajarah bainal Ali wal Muawiyah di dalam perang Siffin? Itu menggejolak banget itu Ustaz. Sampai kemudian ada kaidah wa mabajaro bainas sahabatina sekutu. Itu kedoliman itu Ustaz. Dan itu khilafah Rasyidin. belum mampu untuk membahas itu. Menanggapi dari pernyataan antum yang awal tadi ya, terkait dengan khilafah ini dan kemudian bagaimana situasi kita sekarang begitu. Pertama, akhirnya yang mau coba dudukkan adalah pemahaman kita dihadapkan ke farduan. Oke. Dari yang Anda pahami, apa yang antum narasikan, seolah-olah ketika ada fardu ain dan fardu kifayah, ketika salah satunya dikerjakan, yang lain harus ditinggalkan. Ketika satu harus satu ditakdim, yang lain harus ditakhir. Ketika kita mencerdaskan umat dengan ilmu, kita harus mengakhirkan kemudian upaya menegakkan khilafah. Nah, maka yang mau Anda sampaikan di sini adalah sederhana. Kalau kemudian kita di waktu subuh ada jenazah, ya sholatlah subuh dan sholat jenazah gitu. Kenapa kemudian kita milih saya mau sholat jenazah aja dan saya mau meninggalkan sholat subuh, atau saya mau sholat subuh aja, saya nggak mau sholat jenazah? Di saat nggak ada orang lain lagi yang mau sholat jenazah kecuali kita gitu misalnya. Kan jawabannya adalah bisa dibarengin kok begitu. Jadi tidak pernah begitu Anda melihat, tidak pernah ada pertentangan. Di satu sisi kita mencerdaskan umat dengan syariat Islam, di sisi lain kita mengarahkan kepada mereka ini syariat Islam. Nggak cukup kalian itu cuman pegang dalam ranah-ranah ibadah, kemudian ranah muamalah, ranah ijtimai mereka kalian begitu. Tapi kalian juga harus terapkan ini dalam sistem bernegara begitu. Bukankah itu mungkin untuk dilakukan? Di satu sisi. Jadi tidak ada pernah
pertentangan. Nah, begitu. Adapun nanti kemudian antum kan menaikkan lagi narasinya. Terus kenapa nggak mengarang kitab-kitab fikih begitu? Kalau memang katanya mau mencerdaskan umat dari sisi fikihnya. Jawabannya sederhana. Karena dari awal sudah ada disclaimer partai dan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menuliskan kitab-kitab beliau spesifik hanya pada ranah politik. Kenapa? Karena beliau iktifa, beliau merasa cukup aja. Kita nggak perlu lagi terlalu fokus kepada mengarang kitab-kitab fikih karena ulama-ulama fikih udah banyak begitu. Kalaupun memang nanti ada ranah-ranah fikih yang kita tabani, itu semata untuk mendukung kemajuan ataupun mendukung jalannya partai begitu, jalannya Hizbut Tahrir agar tidak kemana-mana, itu mendukung. Seperti itu. Misalnya di apa yang mendukung begitu. Kita bicara soal generasi yang paling sering begitu kan ikhtilat begitu. Orang-orang hizib biasanya kan sangat-sangat terkenal dengan ikhtilatnya yang kemudian syadid begitu. Iya betul. Nah, itu penting karena akan aneh begitu ya. Antum bayangkan ada orang ngomongin khilafah tapi di sampingnya banyak dia senggol-senggolan, ya enggak lah begitu. Itu ada ranah-ranah yang harus didudukkan dulu ini. Karena ada ulama kemudian yang membolehkan kalian boleh kemudian terjadi interaksi antara lawan jenis begitu ketika ada hajat. Nah, Syekh Taqi punya pandangan bahwasanya boleh, tapi lebih banyak hindarinya. Jangan dicari-cari begitu kesempatannya begitu. Nah, itu kan kalau tidak didudukkan dulu orang-orang akan banyak yang cari kesempatan. Udah akhirnya bisa jadi goyah mereka untuk maju, malah terhambat sama syahwat mereka. Yang mau Anda sampaikan di sini adalah akhirnya nanti yang ditabani dan yang diajarkan itu spesifik akan bicara soal apa saja hal-hal yang berkaitan dengan gerak ini agar sampai kepada istiqnafatul Islam. Melanjut lagi kehidupan Islam yang menyeluruh melalui kemudian penerapan khilafah. Satu sisi dari sana dulu. Bagaimana kemudian fardu kifayah dan fardu ain itu tidak pernah berbenturan begitu. Maka sebenarnya secara realita yang ingin kita yang partai dan yang Hizbut Tahrir sedang lakukan adalah di satu sisi mereka mencerdaskan umat daripada fikih-fikihnya juga dilakukan, meskipun nanti menggunakan fikih Syafi'i, menggunakan fikih Hanafi begitu akan dipakai begitu. Di sisi lain juga mendorong mereka untuk menerapkan syariat Islam dari sisi negara. Ya, seperti itu. Makanya kemudian kan kalau kemudian mungkin antum menyimak gitu kan tokoh-tokoh yang biasanya sering show off begitu kan sebelum badan hukumnya dicabut di Indonesia begitu kan. Seperti itu mereka selalu kemudian menyoroti permasalahan-permasalahan umat. Gak cuma itu, mereka pada kanal-kanalnya mengajarkan soal fikih, mengajarkan soal hal-hal lain sebagainya gitu. Juga dilakukan. Tapi kemudian tadi karena bahasanya kita bermain peran saja begitu. Ketika coba kita bahasakan ulama Syafi'inya udah ada nih begitu kan. Ulama yang mengajarkan fikih udah ada gitu. Katakan kalau di Indonesia misalnya Ustaz Abdul Somad sudah ada, Ustaz Adi Hidayat sudah ada, Buya Yahya sudah ada, ya sudah begitu. Silahkan kalian mau berguru ke mereka, ambil. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa fokus untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pergerakan partai ini untuk sampai ke tujuan. Begitu. Karena kalau semuanya kita ambil, habis waktunya. Harus bikin kitab ini lagi, harus ngajarin ini lagi. Sedangkan mereka bisa ngambil di luar dan tidak salah juga begitu ketika mereka ngambil di luar. Itu jadi poinnya begitu. Kenapa tidak mengarang dan kemudian harus mendudukkan ini harus yang seperti ini yang fikihnya ya? Karena nggak urgent untuk kemudian pergerakan dakwah menuju begitu. Nah, kemudian di sisi yang kedua adalah ketika bicara soal Da'ful Muslimin atau sebelum Da'ful Muslimin adalah zamanul fitnah. Nah, daripada guru anak kemudian berguru sama Ustaz Iwan Aryan Tresna begitu karena beliau itu salah satu ahli hadis lah paling tidak mungkin belum sampai ke derajat a'imah mungkin ya. Tapi paling tidak beliau sudah mendalami hadis dan dari kalam beliau sendiri anak mendengarkan bagaimana beliau mendudukkan setelah pengkajiannya bagaimana kita harus memisahkan antara zamanul fitnah dengan zamanu fihil fitnah. Zamanul fitnah itu apa? Zaman di mana kita benar-benar nggak tahu lagi mana yang baik mana yang buruk. Itu zaman fitnah. Kalau kita bisa ungkapkan itu zaman ketika Dajjal turun. Kita udah nggak ngerti lagi nanti ketika Dajjal datang di hadapan nauzubillah ya waliyadzubillah Dajjal datang di hadapan fulan. Itu fulan udah nggak ngerti lagi mana surga mana neraka. Itu zaman fitnah. Adapun zaman fihil fitnah adalah zaman ketika fitnah itu merajalela tapi kita tahu mana yang benar. Nah, ketika kita bicara konteks zamanul fitnah itu baru masuk ke hadis tadi. Bagaimana kita disuruh i'tizal. Bahkan Nabi kan pada riwayatnya ketika kemudian Dajjal turun kata Nabi apa ya jauhi, jangan berani-berani kalian coba untuk deketin, jangan nekat deh. Itu
itu zaman fitnah. Bener-bener bisa kholid di sana. Kalau kita bisa menyangka keimanan itu kufur dan kufur itu iman, begitu. Sedangkan di zaman sekarang belum sampai, begitu. Kalau yang Buhi tadi nggak menafikan, oke itu betul. Tapi di zaman terkait dengan hadis fitnah itu yang kemudian Anda mau coba bahas. Kita di zaman fihil fitnah di mana kemudian fitnah itu ada dan kita justru bukan i'tizal di sana. Ya, sebagaimana kata Antum tadi benar, kita bukan i'tizal tapi kita memahamkan umat. Anda setuju sekali, begitu. Dan ketika Antum sampaikan kita itu tidak bisa memisahkan antara kepemimpinan dengan umat, itu juga Anda setuju. Jadi mungkin gini, ada kesalahpahaman dari orang-orang yang kemudian mengira narasi khilafah itu adalah khilafah itu berarti besok tiba-tiba khilafah tegak, nggak gitu. Dari awal nggak gitu. Dan memang betul kata Antum, tidak ada hadis yang mengatakan aqimul khilafah, begitu nggak ada. Tapi kemudian kita berdalil kepada apa? Kita berdalil kepada sirah nabawiyah. Kenapa berdalil kepada sirah? Khalas hadza sirah min af'alin nabi wa af'alin nabi min ahaditsin nabawiyah. Rujukannya kepada siapa? Sirah Ibnu Hisham. Yang mana riwayatnya jelas itu. Khulafa Rasyidin sirah Nabi. Kalau itu beda. Ini kan metode menegakkan khilafah. Kenapa sih kita harus kan tadi kan bicaranya soal terkait dengan kenapa Anda sampai ke sana tadi? Kenapa nggak ada di Quran dan hadis tapi ada di Sirah Nabawiyah? Betul. Kenapa dalil menegakkan khilafah itu bukan di dalam hadis secara spesifik akimul khilafah, bukan? Jam berapa? Jam 12. Ini tutup jam berapa sih? Kayaknya aman dah sampai subuh ini. Waduh. Atau nungguin ini nggak enak. Iya. Ini tapi itu banyak. Iya sih. Jam 1 ada? Jam berapa sih? Ini habis beres-beres habis itu. Oh siap. Bentar lagi ada. Dan kalau mau tutup kami buka. Oh, oke. Nggak mungkin juga nih kunci. Kita loncat kalau kunci loncat kita. Oh ya. Monggo persingkat waktu. Iya, jadi topik berikutnya adalah tadi bicara soal hadisnya di mana sih yang menunjukkan kita harus menegakkan khilafah. Jawabannya adalah ya hadis Nabi. Ketika Nabi di satu sisi mentaskif, membina para sahabat di rumah Arqam bin Abi Arqam, Nabi mengajarkan mereka sholat dan segala macam. Kemudian nanti ketika Nabi dan para sahabat itu dakwah secara terang-terangan, begitu kan Nabi masih membina para sahabat, tapi di sisi lain apa yang Nabi lakukan? Nabi datang ke kabilah-kabilah. Ngapain Nabi datang ke kabilah-kabilah Jazirah Arab ketika haji? Yang ditawarkan Nabi adalah beriman dan mendukung Islam. Mendukung Islam pertanyaannya dalam ranah apa sih? Sederhana, dalam ranah mendirikan negara. Itulah kenapa ditolak oleh banyak kabilah. Seperti itu kan. Bahkan yang kenapa Nabi bisa bilang Nabi itu datang kepada kabilah-kabilah Arab untuk kemudian mau mendirikan negara? Karena salah satu kabilah Quraisy itu ketika Nabi datang, mereka menawarkan apa? Ya Rasul, kami siap mendukung engkau. Engkau naik nanti jadi pemimpin. Setelah engkau turun, setelah itu kekuasaan kasih ke kami. Berarti ada ihtimal, bukan ihtimal lagi, itu ada sebuah dalalah wadih bahwasanya tendensi Nabi ketika dakwah kepada para qabailul Arab, qabailul Quraisy itu tujuannya bukan cuma untuk mengajak mereka kepada Islam, tapi kemudian menegakkan instansi daulah Islamiyah menurut daripada apa yang bukan cuma Syekh Taqiyuddin Nabhani sampaikan. Ini disampaikan juga oleh Syekh Rawaskul Ahji dalam kitab fikih Qiraah Siyasiyah. Itu di Madinah apa di Mekah? Waktu itu masih di Mekah. Itu juga yang kurang lebih narasinya mirip-mirip dengan yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab fikih sirahnya beliau. Nah, itu dua kitab dari dua ulama yang kemudian juga menarasikan hal yang sama. Nabi ketika melakukan dakwah kepada qabailul Arab, tujuannya bukan cuma untuk dakwah kepada Islam, tapi juga tatbiq dalam ranah daulah. Begitu. Berarti di hadis yang tadi antum pahaminya sebagai bukan fihil fitan, tapi emang betul-betul sudah dikuasai oleh fitnah sehingga gak tahu di mana kebenaran. Oh, kebalik justru. Benar-benar di hadis itu bicara soal fitnah, betul-betul. Iya, berarti emang sampai gak tahu di mana kebenaran kayak gitu. Makanya di situ i'tizal gitu ya. Betul, i'tizal. Dan terkait dengan kewajibannya begitu kan, sebenarnya hadis Nabi tadi tidak secara eksplisit ataupun implisit menyebutkan kewajiban menegakkan khilafah itu apa. Kemudian pertanyaannya kenapa sih kita wajib menegakkan khilafah? Kaidah usuliyah mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu yang dijadikan landasan.
seperti itu. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan ayat wasariqu wasariqatu faqatau aydiyahuma, sedangkan di negara Indonesia sekarang mengatakan tidak boleh potong tangan karena melanggar HAM. Gimana coba mau diterapkan? Ya. Ketika kemudian ada hadis mengatakan az-zaniyatu waz-zani, gitu kan? Fajlidu ilal akhir begitu kan. Tidak ada yang mau menerapkan begitu di zaman sekarang. Atau kemudian ketika Allah Taala menyampaikan ya, afa hukmal jahiliyah yabghun ya, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun begitu kan. Kalian kok ngapain nyari-nyari hukum-hukum jahiliyah, hukum-hukum luar Islam? Ini ada hukum Islam terapin, tapi daulah sekarang enggak ada yang terapin. Maka disitulah berjalan kaidah. Allah mencela tadi kan orang-orang yang menerapkan aturan selain hukum Islam, maka menerapkan hukum Islam jadi wajib. Nanti kalau antum mau kritik bagian ini silahkan. Itu yang difahami oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Allah memerintahkan kita terikat dengan syariat, maka itu jadi wajib. Dan syariat tidak bisa sempurna diterapkan kecuali dengan adanya negara. Maka dari situlah terlahirlah natijah bahwasanya iqamatul al-khilafah fardhu ain begitu. Afan, iya bukan nasbul imamahnya, iqamahnya ya. Mendirikan negara itu menjadi sebuah kefarduan begitu. Jangan pakai fardhu ain. Nanti takutnya Gak ada ceritanya iqamatul khilafah fardhu ain. Dalam artian kalau memang seperti itu keyakinannya ucapkan saja. Iya betul. Masalahnya gini loh, iqamatul khilafah itu kan kesepakatan banyak orang, nggak bisa fardhu ain itu. Lebih tepatnya fardu kifayah betul. Ditariklah di situ iqamatul khilafahnya adalah fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah ya jadinya. Betul. Nggak jadi fardu ain. Nggak jadi jangan. Karena salah nanti. Narasinya ini. Kadang suka ini aja. Iya. Suka ada galak. Nah, cuman tadi memang dilandasinya satu hal lagi. Fardu kifayah bukan berarti tidak ada dosa. Itu yang kita betul. sepakati. Setuju. Jadi berarti posisinya bukan berarti ketika ini fardu kifayah ya udah biarkan orang lain yang menggugurkan, nggak bisa gitu. Fardu kifayah baru dianggap gugur dan kaum muslimin tidak mendapat dosa kalau memang ada yang sempurna mengikmal penerapannya, kan gitu. Sebagaimana sholat jenazah, selama belum ada yang salam daripada takbir keempat di dalam sholat jenazah, hukum sholat jenazah itu masih fardu buat semua kaum muslimin dan berdosa kalau ini masih belum dilakukan, belum diterapkan. Terus antum mendapat yang ini indal qudrati wal imkan. Indal qudrati wal imkan topik berikutnya. Ini sebenarnya dari apa yang terjadi, dari makna yang di sini. Ada kamar mandi nggak di sini? Nggak ada. Nanti apa? Mau nutup juga kok. Iya, betul. Tak tahan. Indal qudrat disampaikan kan begitu, indal qudrati wal imkan maka jadi wajib begitu. Sebenarnya emang wajib, cuma indal qudrati wal imkan. Yeah. Bukan qudrati wal imkannya yang menjadikan itu wajib, tapi wajib. Emang latihannya wajib, tapi indal qudrati wal imkan. Yeah. Jadi intinya ya kita memang tidak mengingkari bahwa Kewajiban khilafah. Cuman yang kita persoalkan adalah bagaimana khilafah itu tegak. Oke. Nah, ini salah seorang daripada anggota Hizib itu ada yang punya tulisan begini, membedakan antara qudrah sama atau membedakan gini antara adamil qudrah, ketidakmampuan, dengan ajiz, kelemahan. Beda itu. Titik poinnya ya. Ajiz dengan adamul qudrah. Adamul qudrah. Sebentar. Qudrah, ya betul. Qudrah, sebentar. Bahasanya bukan gitu, afwan. Bahasanya gini, bahasanya adalah adanya perbedaan antara kita itu qasar memang atau kita taksir begitu. Itu jelas kan? Kalau itu oke. Maka di sini ketika dikatakan qudrah itu pertanyaannya adalah batasnya gimana sih qudrah itu? Kan seperti itu. Apakah qudrah itu kondisi sekarang ini kita tidak dikatakan memiliki qudrah untuk menerapkan? Apakah ini menjadi adanya rukhsah untuk kita tidak wajib menerapkan khilafah? Maka kita bisa rujuk situasi kita sekarang itu sama nggak sih sama situasi Nabi? Jawabannya dari pembacaan daripada kitab Daulah Islamiyah, kemudian di dalam kitab tersebut, ataupun kemudian di tadi salah satu tulisan Syabab yang mungkin atau salah satu tulisan anggota daripada Hizib begitu, Ana lupa judulnya. Anda bisa Anda carikan lagi dan mungkin Anda kirimkan begitu. Jadi jawabannya begini, kita itu ya situasinya ya sama-sama seperti situasinya Nabi begitu. Berarti di saat kita kuat imannya gitu. Bukan, kita bicara qudrah di situ kan
Kudroh, jadi ketika antum bicara soal berarti di zaman Nabi kudroh itu adalah bicara soal keimanan. Kudroh di sini bicaranya soal potensinya begitu. Nah, bicara soal potensi kudrohnya begitu. Berarti antum mau bilang kita sekarang sebenarnya imkan. Ada potensi, ada kemampuan untuk mencapai Imkan bib tapi taksir. Oh gitu. iya betul. Kita imkan tapi kita Imkan tapi taksir. Karena Coba antum jelasin. Imkan tapi taksir. jadi kita itu sebagaimana yang sering dinarasikan sebenarnya sama orang-orang hizib gitu. Kita itu sebenarnya mampu untuk apa? Mampu untuk bersatu. Hanya saja Mampu untuk kemudian bergabung bersama, dan kita tuh kalau dikatakan kita kan akidahnya lemah, kita banyak loh punya orang-orang yang akidahnya kuat tuh. Bicara jangan soal Indonesia, kita bicara lebih daripada Indonesia begitu lingkupnya, dan banyak orang muslim yang kemudian punya akidahnya kuat begitu, dan syariatnya juga dipegang kuat begitu. Jadi kita punya kudroh itu. Posisinya mungkin jangan disetarakan sama, maksudnya dalam artian emang gak layak kita secara ini disetarakan sama sahabat, gak layak, tapi kita punya begitu. antum memahami kudroh sebagai apa? Akidah dan syariat. Kudroh di sini kemudian adalah kemampuan potensi begitu. Kita pahami sebagai potensi untuk mencapai kausalitasnya. Di tulisan itu tadi, nanti tulisannya sendiri tuh modelnya risalah gitu, jadi bukan PDF ya. Dan sekilas Ini saya memahami kudroh di sini adalah keimanan umat, bukan kekuatan. Jadi gini, umat kuat gak kuat, tapi imkan dan kudroh itu bagaimana kita bisa menegakkan itu terlepas dari kuat gak kuat, itu kan yang antum pahami. Nah kalau saya enggak, imkan wal kudroh ini adalah keimanannya kuat. Sebab apa? Saya kasih contoh, ataupun di dalam sejarah Islam, kekuatan Islam. Contohlah perang apa Bib yang umat Islam itu kemudian kalah? Afwan, perang apa itu yang kemudian perang Uhud? Itu karena apa? Karena hubud dunia. Kuat. Aslinya mereka kuat. Ada kata mereka gak hubud dunia, mereka bisa langsung mati semua musuh itu. Tapi karena hubud dunia. Jadi kita takrifi kelemahan di sini adalah sebagai dia sama kayak ini, hubud dunia wa karahiyatul maut. Jadi kalau antum sebenarnya ini kita kuat, kita gak do'of, kita kuat, hanya saja kita taksir. Itu salah saya kira. Kenapa? Karena kita ini bukan taksir, tapi kita emang do'of. Buktinya apa? Kita hubud dunia. Kita hubud dunia, kita karahiyatul maut. Dan kenyataannya para sahabat di perang Uhud mereka kuat, tapi karahiyatul maut, akhirnya do'of. Bukan taksir mereka, itu do'of mereka. Antum jadi memahami karahiyatul maut itu bagian daripada kelemahan, sehingga dalam artian sehingga ketika mereka menyelisihi syariat karena mereka mencintai dunia, mereka nggak bakal dapat dosa. Konsekuensi daripada do'af itu adalah rukhsah. Kalau orang do'af, safar, kemudian atau sakit, do'af dia, ajis, di sini tidak do'af. Do'af yang dikehendaki di sini bukan do'af sehingga dia nggak mendapat dosa. Do'ful muslimin li'iqamati tilkal khilafah. Iya, kalau seumpama do'af kayak gitu berarti para sahabat ketika memerangi gak apa-apa mereka gak usah sholat karena mereka do'af. Makanya bukan gitu. Bukan di situ. Maksudnya do'afnya mereka emang gak memiliki dari segi syariat kemudian dan juga akidah, emang mereka do'af ketika itu sahabat hubud dunia. Bukan do'af dalam artian mereka gak bisa sholat sehingga mereka mendapatkan dosa, bukan kayak gitu yang saya maksud gitu. Jadi emang do'af di sini atau keimkanan di sini itu ketika masyarakat atau umat itu sudah memiliki kekuatan atau keimanan yang tebal di dalam diri mereka. Oke, Anda setuju di situ poin yang Anda sampaikan. Tapi berarti kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah apakah do'af ini bisa dihilangkan? Bisa. Dengan cara ilmu tadi Antum sampaikan. Dengan cara menanamkan keilmuan. Oke, berarti ketika kemudian do'af ini hilang dan mungkin kita menghilangkan, mungkin kan? Iya. Berarti akan kembali wajib. Seperti itu. Maka ketika kita melihat sekarang do'af enggak? Sekarang do'af, betul. Ya udah. Nah, terus kenapa masih harus gitu khilafah? Ini loh dulu. Kita kuatkan dulu mereka. Jangan tiba-tiba khilafah. Maaf agak panas, maaf. Makanya tadi kemudian ada disclaimer begitu. Ketika kita mengatakan kita mau menuju khilafah bukan berarti yang belakang ini enggak diurus. Nah, ini dia.
bahasa antum itu tadi, ketika antum bilang kayak gitu, itu istilahnya adalah strawman fallacy. Dalam artian apa? Antum mengkritiki sesuatu yang nggak anak katakan. Antum tadi katakan seolah-olah kita itu gak bisa menggabungkan keduanya. Berarti antum mengatakan kita harus mendahulukan yang fardu ain daripada fardu kifayah. Saya gak pernah bilang kayak gitu. Kemudian antum kritiki, itu bukan ucapan saya taqdimul fardul ain ala fardil kifayah. Kalau kita bisa samakan keduanya, kita bisa lakukan keduanya, kita lakukan keduanya. Masalahnya kita emang gak bisa melakukan yang fardu kifayah ini. Tadi kan antum sepakati kita do'of dari sisi kita punya keimanan yang lemah, satu sisi itu. Makanya tadi Ana mengatakan kudrah itu sebenarnya oke, kita katakan kudrah itu tadi Ana sepakat dengan kata antum bahwasanya kita kudrah itu adalah ketika umat itu memang punya keimanan, punya pemahaman terhadap syariat yang benar begitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kan itu kan bisa pembahasan berikutnya kan itu bisa diusahakan. Ya, begitu. bisa diusahakan. Seperti itu. Nah, maka kemudian masuk ke topik Anas di awal tadi, ketika kemudian kita bisa mengusahakan mereka itu untuk jadi punya kudroh, di sisi lain kita bisa memahamkan kepada mereka tentang kewajiban khilafah. Kenapa kemudian salah satunya harus tidak diedukasi begitu? Kan diedukasi. Di dalam pelajaran tadi kan antum sendiri katakan kita diedukasi tapi tidak melaksanakan. Itu kan antum sendiri kayak kita jihad dan lain sebagainya, itu kan diedukasi di dalam kitab-kitab para ulama. Betul. Cuma tidak dilaksanakan. Kenapa? Karena memang do'of. Jadi kita mengerti konsepnya dulu, nanti ketika kita sudah kuat kita baru bisa melaksanakan. Oke. Itu antum sendiri yang mengatakan tadi. Betul. Bahkan antum juga katakan di dalam konten antum, kita diajari jihad tapi kita tidak melaksanakan. Udah diajari. Cuma karena kita belum kudroh untuk sampai ke situ, ya sudah kita dapati dulu caranya, ilmunya, baru kita sembari mengajarkan umat sekiranya imkan, baru kita bisa iqamatul khilafah. Oke. Dan nggak harus khilafah pun ada imkan, maksudnya itu apa yang dipelajari dengan zuhud lagi jinayat itu udah di beberapa negara sudah dipraktekkan seperti Saudi, Irak. Tapi kan nggak syamil katain. Tapi setidaknya apa yang dipelajari itu pernah diamalkan seperti itu. Iya. Sebenarnya nggak harus nunggu khilafah untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Oke. Iya benar. Dan dari apa yang disampaikan Ustadz Ghazali tadi, sebenarnya kenapa mungkin bahasanya agak berbelit ya menyampaikan ini, karena yang ini dari perasaan pribadi ya, kekhawatiran itu adalah begini, ketika kita sampaikan kepada narasi ini kepada umat, kepada masisir gitu misalnya, kita do'of. Jadi sekarang kita itu memang wajar kalau tidak menegakkan khilafah, berhenti sampai di situ. Umat masisir akan merasa tanggung jawab fardu kifayah ini tidak ada di benak mereka, di pundak mereka. Begitu. Yang mau sampaikan di sini apa? Tanggung jawab ini ada di pundak kalian, tapi kalian memang belum mampu untuk mikul. Ini udah neken pundak begitu, kalian tapi belum bisa ngangkat karena kalian nggak mampu. Maka terus kita ngapain? Apakah kita diam sampai kemudian batu itu meremukkan kita, atau kita mengupayakan agar segera mampu dan segera mengangkat beban ini? Begitu. Berarti sama sebenarnya antum, dan apa yang ana katakan di sini semuanya, kalau antum nanti pulang bisa dihatamkan. Ana bukan cuma mengatakan iqamatul khilafah wajib, bahkan ana memberikan cara bagaimana kita seharusnya melakukan iqamah itu. Ana katakan di situ. Jadi meskipun ana katakan do'of, bukan berarti do'of itu kita berpangku tangan gini. Betul. Makanya saya di situ, saya bahkan apa yang antum katakan itu saya belum pernah kepikiran untuk kita do'of, kita gak usah berusaha. Gak pernah ada di benak ahli sunnah wal jamaah mengatakan demikian. Itu memang kayak apa yang antum katakan, sepertinya tidak akan pernah muncul pola pikir hal tersebut. Tanpa ada pemikiran demikian, dengan teman-teman santri menyebarkan ilmu, itu sudah hakikat daripada iqamatul khilafah loh. Benar-benar sampai pada orang-orang yang bahas masalah jinayat itu adalah bukti bahwa mereka punya iqamatul khilafah. Ada mereka niatan. ingin melakukan hal apa yang mereka pelajari. Iya. Seperti potong tangan. Buktinya apa? Koruptor potong tangan deh. Pengen gak kita gitu? Pengen sekali. Koruptor penggal, pengen sekali. Iya. Cuma kita belum. Adalah tanda-tanda kita ingin sebenarnya melakukan apa yang kita pelajari. Cuman memang kita nggak kudroikan. Iya. Kalau emang sampai di titik itu Ana sepakat. Karena yang Ana indra sekarang, beberapa realita orang gitu, atau
ya mungkin oknum-oknum yang Anda lihat begitu ya. Ketika mereka menyadari mereka tidak mampu, ya mereka sudah cukup begitu, berpuas diri. Mereka memahami ketika kita tidak mampu sekarang, tidak usah diusahakan untuk mampu. Begitu makanya tadi Ana lebih banyak membahas. Tapi kalau kita di perahu yang sama, insyaallah salah. Apakah kekhawatiran bisa menjadi hukum? Iya, berarti kan Dalam itu kan artian- khawatir melewati oknum gitu kan. Dalam artian Wahabi juga khawatir ini orang yang bertawasul beristighosa menyembah kubur. Wahabi juga gitu. Apakah kita bisa menjadikan kekhawatiran sebagai hukum? Tidak, Ustaz. Iya. Oke, dan tadi ya, ini klaim apa yang kemudian Anda sampaikan ini di luar daripada pembahasan kitab ya. Ini murni daripada Anda yang menjelaskan. Nah, ini kita Iya. tukar pikiran. Betul. Jadi makanya tadi Anda tabayun lagi dan seperti itu kekhawatiran Anda hilang. Kalas begitu. Nggak ada lagi. Ya seperti itu. Demikian. Jadi sepakat sudah ya. Tapi dan di sisi lain begitu, tapi kalas sih kalau memang di sini kita sepakat ya. Jadi sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan Mas sebenarnya. Substansi kalian masih mengkorek-korek khilafah itu apa? Maka substansi dari ente mau apa Ibu Tahrir ini. Orang-orang yang selalu mengkorek-korekkan khilafah itu apa? Seolah-olah tanpa khilafah. Tanpa khilafah, ini dulu dia nggak bisa jalan sama sekali. Kayak ini ya, Ustaz. Kayak di kan ada bukuan nih, Bib. Kalau memang nanti ujungnya seperti ini, dalam artian kayak kita punya titik temu yang sama. Iya. Cuman masih kami anak pribadi masih iskal kok sebegitunya mengorek-ngorek khilafah, padahal kita pun memiliki siapa yang membahasakan kekhawatiran yang sama. Khawatir kalau apa yang dipelajari semua ini nggak terrealisasikan. Betul. Kita punya keresahan yang sama, tapi kok Keresahan kamu yang sama. nyaring banget sih, gitu kan bahasanya. Punya keresahan yang sama, tapi cara mengaplikasikannya berbeda. Iya, apakah ada tujuan lain selain mendirikan khilafah itu sendiri? Makanya kan Ustaz di kitab Manhaju Hizbut Tahrir halaman 19-nya itu juga saya iskal banget. Innal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari laisa huwa thariqu ila iqamatil khilafah wa i'adatil Islam. Jadi ya meskipun sebenarnya ini potongan dan saya sudah baca lengkapnya, tapi intinya beliau mengatakan kita amar ma'ruf nahi munkar gak bisa mengembalikan kepada kehilafahan, meskipun itu juz'un minhu, tapi tidak itu kan pembahasannya kan, tapi tetap salah karena Allah sendiri mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu cuma tambahan doang ya, bukan pembahasan baru, bukan. Dalam artian bukan kita harus keluar khilafah dulu, tapi kita kuatkan iman. Tadi kan kita sepakat bahwasanya memang umat ini do'of, maka harus dikuatkan. Cuma bedanya kalau kita mau menguatkannya dengan mereka kita ajari ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu, sehingga mereka bisa kuat dan imkan dan kudrah sehingga tegaklah khilafah. Kalau antum enggak, malis. Kalau antum mengatakannya kita harus tetap mengkuatkan khilafah itu sehingga bisa tegak. Ini perbedaannya. Tambahan dari anak bentar. Dan itu bisa diambil dari pelajaran Rasulullah SAW. Sebelum yang antum anggap mendirikan daulah, Rasulullah menterbiah betul para sahabat tentang bagaimana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya dikuatkan, fikihnya dibaguskan, sehingga nanti ketika udah qudra wal imkan, Rasulullah berani mengadakan peperangan, ya ini peperangan Badar. Itu pertama kali. Walaupun cuma 313 lawan 1000 orang, mereka nggak gentar. Kenapa? Karena mereka udah selesai dengan syariat-syariatnya, sehingga ketika membahas khilafah mereka aman-aman saja, enjoy. Itu mungkin bisa ditambah. Jadi dimatikan nih musik. Apa mau closing statement dulu? Enggak, terakhir. Monggo terakhir dari antum. Agak ringkas dari Ana ya. Terus closing statement tapi Siapa? Oh iya Kak. Jadi gini, terkait dengan itu. Kenapa sih harus khilafah terus ini narasikan? Antum di kitab Manhaj Hizbut Tahrir Taghyir baca bagian qadhiyah nasriyah lil muslimin. Itu bagian paling awal. Bahwasanya apa disampaikan qadhiyah nasriyah itu adalah iqamatil khilafah. Nah, kenapa itu yang paling dinarasikan? Itu agar kita tidak pernah kehilangan tujuan. Gitu. Karena kali ini bukan pembacaan anak, ini pembacaan Syekh Taqi di zamannya beliau dan sampai sekarang anak rasa masih relate. Umat itu dipungkiri atau tidak, mereka itu ketika narasi ini tidak dibangun, ya ini udah closing statement ini udah Ustaz. Dilambatin sampai
Males. Gini lagi besok. Aman. Jadi umat itu kalau tidak terus-terus untuk kemudian disadarkan target tujuan kita itu kemana, mereka khawatirnya bisa lupa. Begitu. Akhirnya muncul gini, ada orang-orang yang mengatakan Aceh itu udah selesai. Kalian kalau mau nyari hukum Islam ke Aceh. Iya ada. Terus pas kita bilang, lah ini hukum Islamnya iya ada, tapi kan parsial, nggak kafah, nggak menyeluruh. Kita bilang ini nggak cukup. Makanya kemudian ini satu contoh aja ya, bukan berarti cuma Aceh yang salah ya, tentu banyak. Tapi kemudian apa? Dari situlah narasi kenapa kita harus sering menggaungkan qadhiyah Masyriah ini itu penting. Jadi kalau dianalogikan tuh seperti ini, anak suka membahasakannya tuh begini. Ada orang kemudian dia itu patah tulang, kecelakaan. Di sisi lain dia punya kanker stadium akhir di dalam jangan stadium akhir, nggak ada kesembuhan. Ada kanker dalam dirinya yang bisa disembuhkan. Nah, dia mungkin untuk sekarang fokus untuk kakinya dulu nih, karena itu yang paling dirasakan. Nah, tapi kemudian kita nggak sebagai dokter, sebagai orang yang tahu dia sakit apa, jangan pernah lupa untuk sering mengingatkan kepada dia, kamu tuh ada kanker, ini mungkin biayanya mahal, kamu belum ada kudroh sekarang untuk operasi, tapi jangan lupa ya, kankermu ini bahaya, harus segera diobati. Nah, orang ini kadang-kadang ketika nggak diingetin terus, mereka lupa punya kanker, khawatir tiba-tiba udah stadium akhir, tiba-tiba udah akhir zaman, ternyata kemudian fardu kifayah ini tidak pernah terwujud. Ya betul. Nah, itulah kemudian alasan kenapa kita sangat kuat untuk menarasikan hal tersebut. Demikian. Kemudian kalau tadi apa terakhir dari antum itu selain dari kenapa harus menarasikan khilafah itu? Apakah ada tujuan lain? Oh, apakah ada tujuan lain? Tujuan lain semata-mata untuk istiqamah. Tidak pernah ada tujuan kita tuh selalu mengklaim di partai itu tidak pernah ada tujuan konflik of interest. Kita pengen ditunjuk jadi pemimpin nggak pernah. Atau kita mau mendapatkan apa dan apa manfaat tidak ada. Katanya ada isu-isu dulu, jawab singkat aja. Ada isu-isu pernah HT itu mau mengangkat Allah maaflahu Khomeini sebagai imam. Khomeini. Iya, itu pernah dibaca. Jawaban singkatnya gini. Karena baru dengar. Bukan mengangkat, kita menawarkan. Ya. Jadi kalau berarti Syiah tuh approve ya sama Syiah juga. sama Syiah welcome. kita mengatakan ahlul kiblah tidak bisa Oh iya betul. sederhana itu, ahlul kiblah tidak bisa dikuburkan. Maka apa? Maka udah kita menawarkan Khomeini mau nggak aturan syariat. Yang kita yakin ini aturan syariat dari ijtihad kita dan dinuklir apa? Enggak, ujungnya ditolak. Iya ditolak. Dan itulah kira-kira ya. Mungkin closing statement dari siapa? Mau dari antum dulu boleh antum. Closing statementnya mungkin Tapi jadi moderator tiba-tiba ya. Karena jujurannya kalau masalah khilafah itu enggak terlalu tadaku seperti beliau. Oh, begitu. Namun pertanyaan-pertanyaannya masih banyak Oh, iya. masalah-masalah. Kenapa kok fikih enggak didahulukan sih? Kayak tadi. Kenapa harus enggak ada apa betul. Kenapa harus khilafat dulu? Nah, justru ana maju itu karena mau mengorek-korek tadi pola pikir Ana Banit tentang al-qada wal qadar. Walaupun tadi belum terjawab semua. Iya, Kalau boleh enggak apa-apa. Masih banyak kesempatan ya. Antum closing statement dulu. Aneh lupa nih di mana nih. Kalau dari Ane pribadi ya closing statementnya adalah ya kita hadir di sini untuk berdiskusi ya mencari mana sih yang kemudian paling kuat begitu kan daripada pandangan-pandangan kita begitu. Dan target utamanya tetap tidak berubah. Kita diskusi ini targetnya untuk amal begitu. Jadi apapun yang didiskusikan ini ya kedepannya untuk diamalkan begitu. Anak sepakat tidak apa yang kemudian anak sepakati dari kalian ya itu anak setuju untuk kemudian anak terapkan. Dan anak harap apapun nanti kalian setuju daripada diskusi kita malam ini ya kita juga bergerak gitu untuk mengamalkan karena dengan itulah kita memberikan pengaruh kepada umat begitu kalau suasana diskusi yang seperti ini ditularkan gitu. Seperti itu sih ya sedikit closing dari Anda. Walaupun kita masih banyak pembahasan yang belum dibahas tentang mata metode jahiliyah, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul. Terus ya jadi kita anak berat-beratin aja itu. Ya Rob. Pembahasan seperti kayaknya juga belum selesai nih tadi. Belum. Bisa dibaca sendiri nanti. Nanti bisa dibaca sendiri. Aman lah kalau antum ada waktu kita bisa sering-sering ketemu. Boleh. Dari Ustaz dulu. Ibaratnya gak ketemu, tapi intinya dari Syekh tadi aneh kayaknya kasih kantum ya tadi ya. Rotul Imani ya. Anak kasih Kak. Enggak maksudnya ibaratnya tadi loh. Di kitab Al-Ghurrah kata beliau. Ini. Amma hasilu mas'alatil khilafah fa inna nasbaha wajibun. Ini kesepakatan kami bahwasanya mengangkat khilafah itu wajib.
faman tako asa an iqamatiha ay faman ta'akhkhara an iqamatiha ma'al qudrah fahuwa asin. Yang dia itu mengakhirkan untuk menegakkan khilafah padahal dia qudrah, maka dia bermaksiat. Wa man qala innana nastati'u fi hadzal asr, dan barang siapa yang mengatakan oh enggak, kita ini qudrah sekarang, fal yarina asar hadzal qaul, maka tunjukkan di mana kemampuan kita itu, tunjukkan kayak gitu.